itu roh. Roh itu substansinya nggak bisa dibilang sebiji, Pak. Contohnya kayak Bapak ambil air, pasti pakai satuan, Pak. Satu gelas air, nggak bisa satu air, Pak. Gitu. Itulah Elohim kita ini. Contohnya Bapak mau selidiki lagi di yang lain, Bapak ketik di Alkitab aplikasi air mengalir. Air di situ pasti akhirnya pakai im, bentuknya im. Nah, lalu mengalirnya bentuk kata kerja jamak. Gitu, Pak. Air itu mayim. Iya. Nah, Ya. udah belum? Nah, jadi begitu. Jadi Ada kalau apa, misalnya, oke, ya sebentar. Jadi kalau Ya, sebentar lagi misalnya Islam mencocokkan Allah dengan Elohim, itu nggak bisa. Karena Elohimnya jamak, Allahnya tunggal. Itu aja. Dulu, ya silakan. Ya, silakan Pak Tristan. Jadi saya bukan lagi menilik dan belajar tentang makna echad itu. Yang di Genesis 4 ayat sekian itu. Yang yahad atau yahid itu. Enggak itu yang saya fokuskan. Bapak tadi kan masalahnya ada Frans Donald yang menyatakan, Frans Donald ini menyatakan atau Valen menyatakan Tuhannya dan Tuhan kami adalah sama. Bapak tidak setuju. Saya juga sama-sama tidak setuju. Karena kami melihat Tuhan kami itu dari nama, wujud, perbuatan, sifat. Nama saja dalam penulisan bahasa Arab itu, kalau saya jelaskan di sini agak panjang jadinya. Kalau YHWH itu atau apa cara orang, yang jelas nama saja sudah beda, apalagi yang lainnya. Kalau menurut saya ya, kalau menurut mereka sama, ya benar kata Bapak tadi. Mohon izin. Harusnya mereka bisa beragama kami atau kami beragama mereka. Bapak ini apa Samuel ini logik gitu. Ya insya Allah nggak jauh beda dengan saya. Kalau dia mengakui Islam, Tuhannya Islam sama dengan mereka, maka kami bisa saja menjadi Yahudi atau kami bisa jadi menjadi Unitarian. Sementara di sini di dalam Islam ini tidak seperti itu. Kami wajib mengikuti Nabi Muhammad. Kalau nggak mengikuti Nabi Muhammad dalam Islam ini, utusan Allah, ini kami kafir. Saya sebutkan di 151. Dan kemudian kalau kami tidak mengikuti apa yang dibawa Nabi Muhammad, maka kami tidak akan selamat. Ini ucapan Nabi Muhammad sendiri dalam hadisnya. Jadi intinya di sini kalau kita berdebat masalah ehad, apakah ehad numerik, atau apakah tunggal, apakah sifat, apakah satu kesatuan, ini terserah Pak Samuel lah mengartikannya gitu. Karena kalau perdebatan ini kan akan panjang. Nanti kita bawa data lagi. Ya, seperti tadi itu. Ya. Gitu loh, makanya saya tadi mohon maaf nih Bu Sofi, bukan saya mau stop. Silakan. Jadi begini ya Pak. Sebentar kalau tadi Pak Sumarlin mau menambahkan dulu ya. Sebentar, jadi, aku tambahin dikit doang. Tadi kan waktunya cukup panjang, jadi biar proporsional gitu ya. Saya mau meluruskan sedikit aja, nggak lama, nggak sampai sebentar Pak Sumarlin, nanti dia lupa ya. Oke. Ya, terima kasih sekali Bapak sekalian ya. Ya, harapannya kita diskusi supaya jangan terlalu melebar topiknya, yang pertama. Kedua, saya setuju dengan Pak Samuel. Kita mencoba diskusi untuk membawa hal-hal yang sifatnya lebih objektif. Itu kedua. Yang bisa kami sampaikan di sini ya, bahwa kaitannya tentang pencipta kita atau Tuhan kita, apakah sama gitu. Yang dimaksud oleh Yahudi, yang dimaksud oleh Kristen, yang dimaksud ini. Ya, kalau kami bawakan kembali bahwa akar permasalahan sebenarnya kalau yang aktualnya ya di zaman Muhammad dengan orang-orang sekitarnya baik Yahudi maupun Nasrani, itu bukan masalah tentang berapa esensi Tuhan atau apakah dia bisa dibagi atau apa seperti apa bisa transcendence bisa gini, bukan itu masalahnya, tapi tentang bagaimana menyembahnya itu. Jadi kalau di dalam Islam sendiri, dan ini saya pikir cukup logis ya, sudah diajarkan bahwa cukup logis dan cukup universal lah, lebih kepada objektivitas ya, bahwa kita semua ini merujuk pada pencipta yang satu yang kita maksud itu. Adapun nanti itu berbeda soal kita mensifatinya, itu hal lain ya.
Tetapi pada dasarnya manusia itu merujuk kepada satu esensi, Sang Pencipta. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Di kampung kami pencipta namanya Karaeng Allah Ta'ala. Di kampung ibu kami namanya Mohotara. Jadi namanya berbeda-beda. Di dalam Islam ini sudah diajarkan. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsa. Wahai Allah, wahai pencipta, aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama yang engkau miliki, nama-nama yang engkau namakan dirimu padanya dengannya, nama-nama yang engkau turunkan ke kitab-kitabmu, dan nama-nama yang engkau ajarkan kepada hamba-hambamu, juga nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu. Jadi nama-nama pencipta ini banyak, tidak terbatas. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan, bahwa kita merujuk pada esensi yang satu. Tentang nanti bagaimana kita menggambarkan esensi itu, dari sini kita berbeda-beda. Hanya saja poin yang ingin kami sampaikan sebenarnya, supaya kita tidak berdebat tentang hal yang sebenarnya bukan didebatkan oleh pendahulu kita, pendahulu di dalam keagamaan ini. Inti permasalahan antara Muhammad dan Yahudi itu bukan kepada siapa Sang Pencipta atau segala macam, tapi tentang siapa nabi yang ditunggu itu. Kalau dengan Kristen, inti perdebatannya adalah tentang kedudukannya Isa. Itu kedudukannya Isa yang mana berselisih kita pada 3 hal, yaitu bahwa Kristiani kita berbeda dalam 3 hal, yaitu tentang salib, tentang babi, dan tentang bahwa disebutkan bahwa Isa itu adalah anak pencipta gitu, dalam artian tanda kutip ya, atau segala macam pendalilan yang ada gitu. Kurang lebih itu. Iya, gini ya silakan. Pak. Gini ya Pak, tadi waktu saya lari ke Esa, saya dianggap melebar. Betul ya teman-teman? Nah, saya dalam berdiskusi itu sangat sistematis. Kalau ada lawan bicara saya melebar, saya akan ladeni dia melebar. Kalau saya lagi mau meladeni. Nah, jadi sebenarnya tadi Pak Tristan yang bawa ke soal Esa tadi. Tetapi memang topik kita Allah Esa. Tetapi kenapa saya di sini meralat? Karena Esa ketika Bapak sinonimkan dengan tunggal, itu salah Pak. Bapak bisa ketik sendiri kata satu Esa dalam terjemahan LAI-nya itu Esa, Echad. Tapi kata tunggal Bapak ketik dalam Ibrani itu adalah Yahid. Gitu. Nah, ini yang saya luruskan. Itu aja yang saya luruskan itu. Jadi supaya teman-teman mengerti. Bahkan banyak teman-teman saya di CIA yang tidak bisa membedakan mana Esa, mana Yahid. Kan gitu. Nah, jadi itu Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke fokus yang Bapak hadirkan sendiri adalah ketaatan. Atau apa sih namanya, peraturan-peraturan dari Allah Esa. Nah, sekarang begini Pak. Saya tambah dikit ya. Jangan dipotong dulu Pak. Sebentar, jangan dipotong dulu Pak Munir. Gini, kalau Bapak tadi mengacu, Musa pun, si Tuhannya ini pun Esa. Ini Esa. Itu nggak bisa Pak. Karena kenapa? Bapak pakai kata Allah Esa. Maka Allah di sini adalah proper name, bukan predikat name. Maka kalau di sini dipakai, Tuhannya si ini juga Esa, nggak bisa. Karena kebenaran di sini yang sedang kita pakai adalah Allah Esa. Allahnya jadi proper name. Kalau menurut saya bukan proper name. Tapi saya untuk melanggengkan diskusi ini, nggak apa-apa. Saya ngikutin aja dulu. Itu loh Pak. Nah, kalau sekarang saya ambil kembali adalah peraturan-peraturannya yang harus diikuti, yaitu tadi kembali kepada pernyataan saya awal tadi, bahwa pernyataan di 570 yang diklaim Muslim lebih benar, itu tidak pernah dikenal oleh orang-orang yang sebelum 570. Maka konsekuensinya Allah harus memaklumi atas ketidaksempurnaan peraturannya yang sebelumnya. Baik, kami tangkap poinnya. Itu aja. Lanjut. Ya, baik, terima kasih, kami tangkap poinnya. Ya. Ya, jadi silakan dulu yang lain. Jadi saya hanya berkomentar beberapa poin dari saudara-saudara Muslim kita itu tadi tentang ketaatan, bahwa Islam taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Itu. Ini menunjukkan memang bahwa Islam dan Kristen itu sangat berbeda dalam banyak hal, dalam ketuhanan, dalam dan lainnya. Kalau Islam taat kepada Allah dan ketaat Nabi, padahal Nabi bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, adalah makhluk. Ini adalah, saya pikir, ketidakkonsistenan gitu. Peran sang Nabi ini sebenarnya dinyatakan Nabi manusia, tetapi hak privilege-nya sama dengan Allah. Bahkan
syahadatnya Islam, kalau tidak menyebutkan Sri Baginda juga itu tidak sah. Tidak boleh asyhadu anna ilaha illallah. Harus ada ya kan, harus ada tambahan dan Muhammad Rasulullah. Jadi kesempurnaan iman ketuhanan orang Muslim itu tidak sempurna hanya taat kepada Allah, tidak sempurna hanya menyaksikan Allah, tetapi harus menyandingkan Sri Baginda. Tetapi Sri Baginda ini bukan Tuhan bagi mereka. Berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen kan menyandingkan, menyamakan, ya, menyatukan Bapa dan Anak. Bapa itu adalah satu. Artinya Bapa adalah Allah, firman Bapa adalah Allah, maka ketaatan orang Kristen kepada Bapa hanya melalui firman-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 35 dikatakan, Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa yang mau saya sampaikan? Teologi Kristen itu sangat konsisten. Ketika mengatakan Yesus itu adalah Allah, dalam arti firman Bapa, maka ketaatan seorang Kristen itu adalah kepada firman Bapa, kepada Bapa. Jadi menuhankan firman Allah itu adalah sesuatu iman yang sistematis, logis. Sementara kalau saya mau mengimani taat kepada Allah, ketaatan kepada Allah baru sempurna juga kalau disertakan ketaatan kepada Sri Baginda, ini secara teori memang tauhid, katakanlah menyembah, tetapi secara de facto kamu menyembah atau menuhankan dua Tuhan, Allah dan Muhammad. Itu komentar saya. Kemudian satu lagi, saudara Tristan tadi dengan tegas mengatakan bahwa Allah itu adalah satu numerik. Gitu. Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak menyembah Sang Pencipta yang sama. Kenapa? Karena Allah yang kami imani itu adalah Allah yang ada di atas dimensi ruang, waktu, dan bentuk. Dia tidak berbilangan. Dia di atas bilangan. Dia ada di mana saja. Dia ada dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, jadi dia numerik. Makanya Allah Tritunggal itu bukan tentang berapa jumlah Allah, tetapi tentang bagaimana Allah di dalam dirinya yang bersumber dari satu sumber, kita sebut Bapa, dan dari Bapa ini keluar firman-Nya, keluar rohnya. Ketika dikatakan keluar, tidak berarti bahwa pernah meninggalkan Bapa. Sama seperti akal saya, kesadaran akali saya, ketika saya menyampaikan banyak hal, dalil-dalil, ucapan-ucapan, dan ide-ide, tetapi saya tidak pernah kehabisan akal dalam diri saya sendiri. Nah, ini sangat menarik. Satu lagi tentang Abraham di sudut Muslim. Ini adalah metode cocokologi atau metode yang penting benar. Tidak pernah Abraham jadi jadi Muslim dalam konteks Muslim yang diimani atau diperhatikan Pak Sri Baginda Rasulullah dan Pak Tristan. Ya, salah satu dalam surat Quran, dalam surat 6 Al-An'am ayat 77, bahkan di sana dikatakan bahwa Abraham itu penyembah bulan dan bintang. Lalu ketika ia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pasti aku termasuk orang sesat. Jadi Abraham itu menurut Al-Quran itu menyembah bintang, tapi karena bintangnya di siang hari tidak muncul, kembali menyembah matahari. Tapi ketika matahari terbenam, dia jadi Muslim yang bagaimana? Ya toh, Abraham tidak pernah melakukan. Mungkin satu-satu dulu, Pak, supaya kita tidak terlalu melebar topiknya. Tapi poinnya mereka sebutkan semua gitu. Jadi gimana? Ya, saya dikit ini kita membatasi diri. Tapi mohon sesuai topik yang ini, nggak usah menanggapi yang ini dulu, Pak. Jadi jangan kepanjangan juga atau makin juga. Ini kan tadi pertanyaan awal ya. Yang mungkin belum terjawab ya. Saja ya. Oke, silakan. Ya betul. Silakan Pak. Jadi gini, memang ya Pak Munir. Okay. Ya memang dulu. Enggak, makanya saya bilang tadi dari awal. Biar saya saja menjawab. Benar, Pak. Ini Pak Munir lagi sudah berbeda ya.
Dia bilang nggak ada masalah Pak Tristan. Memang dulu itu. Pak ya. Tristan, mohon sabar dulu. Ini Pak Munir lagi Memang bicara ya. Dulu kan bukan Islam ya. Islam memang sudah ada terakhir ya. Tapi ajarannya udah dipakai oleh nabi-nabi sebelumnya. Ada yang sholatnya itu tegak aja kan gitu. Ada yang sholatnya itu ruku saja. Ada yang sholatnya sujud saja. Lalu dikombinasikan oleh nabi terakhir, Nabi Muhammad. Ada tegaknya, ada rukunya, ada sujudnya. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail, dan Ishak itu juga diperintahkan sholat. Ya. Jadi ya Nabi Musa dan Harun pun demikian ya. Dan kami mewahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu kedua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan jadikanlah sholat itu. Munir, ini topik pembahasannya tentang boleh saya luruskan dulu sebelum mengatur ya, Pak. Ya, artinya Ya, ajaran Jadi itu jangan sudah Pak, saya konsen ke Pak Samuel aja nih. Oke, Sebentar, sekarang sebentar, ini udah silakan melebar Pak ini. Tristan. silakan ya. Ya. Ini udah melebar. Sebentar. Ini Ya, Pak jangan Saya Samuel orang yang paling ingin- anti melebar sebenarnya. Jadi gini ya. Iya. Ya, ini sekarang giliran Pertanyaan Pak saya- Tristan. Minta objektif. Ya, Yang lain minta mohon diam. Ya, Pak Tristan dulu ya. Oke, sebentar, Pak. Saya mau meluruskan dulu, jangan melebar. Pertanyaan saya, bagaimana konsekuensinya bila peraturan yang benar baru ada tahun 600-an, sementara miliaran orang sudah melakukannya yang diklaim dengan Tuhan yang sama sebelum tahun 600. Nah, dispensasinya bagaimana? Nah, Ini ada jawabannya agak dispensasinya, pahit ini, tolong tapi jelaskan. saya jawab ya. Tapi situ Oke, dia silakan harus Pak Tristan. Sebentar. Pak Samuel, tahan dulu ya Pak, tahan dulu. Sebentar, ini harus diluruskan ya. Giliran Pak Tristan lagi ngomong. Enggak, maksudnya supaya nggak melebar gitu. Nah, jadi apa Ya tadi konsekuensinya? sudah saya bilang supaya jangan melebar. Topik kita tentang keesaan Allah. Betul loh. Tolong saya Ya. selesaikan dulu ya mungkin. Bukan dengan Supaya- topiknya Pak Samuel tadi yang perlu kita ini tanggapi, bagaimana apa namanya yang sebelumnya gitu, sebelum Islam. Iya kan begini Pak, itu sudah masuk itu. Jadi kan tadi kan boleh saya jawab? Sebentar dulu, saya luruskan dulu supaya nggak melebar. Siap. Tadi yang ini Esa, yang itu Esa sampai ada 4 bentuk umat. Nah, sekarang dari Pak Tristan bilang, oh yang beda itu adalah ketaatannya, Allahnya sama, kan begitu. Nah, maka ketaatan yang sempurna adalah di Islam yang baru ada tahun 600. Nah, bagaimana konsekuensinya oleh Allah yang sama? Dia harus bertanggung jawab dong. Karena kan sebelumnya mereka melakukan yang tidak sempurna seperti yang tahun 600. Nah, kalau ada dispensasi atau pengecualian, exception, maka apa jawaban dari Allah menurut Al-Quran? Jadi kalau Anda mau menjawab, silakan kasih ayatnya. Silakan, Pak. Ya, silakan. Yang bilang sama siapa? Saya tidak pernah bilang sama. Oke, kalau Saya sebutkan ditanggapi dalam aja, surat Pak. Al-Ikhlas 1-4. Itu ya. begini, Pak. Di situ Begini. di mana Sebentar, Allah kalau- itu sebentar dulu, Sabar, sebentar dulu. Tristan, ya, Pak kemudian Samuel, bukan hanya sabar sampai ya. di situ. Nah, kita ini dalam Islam ini ada namanya ujian. Ujian itu dalam rangka la ma'suda ilallah. Tiada maksud selain Allah. Berarti ini maksudnya hubungan keamalan. Keamalan ini ikhlas, kemudian harus taat kepada apa yang dikatakan Allah gitu. Kalau diri Allah sendiri namanya zat itu atau zatillah dalam pemaknaan laisa kamitslihi syai'un, tiada yang sesuatu apa yang sama dengannya, atau zatillah ini berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain. Makanya ada dari sejak awal saya katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Bapak jangan bawa narasi seolah saya menyamakan Tuhannya. Tuhan saya, Tuhan Anda, Tuhan Yahudi atau Tuhan yang itu berbeda sama sekali. Apa yang katakan Pak Sumarlin tadi itu salah. Mohon maaf saya. Esensi Tuhan bagaimana? Ya. Baik. Kalau dipahami ini ketika turun Al-Ikhlas 1-4 itu ada asbabun nuzulnya. Ketika ada para rahib bertanya, ada 2 riwayat. Yang satu mengatakan apakah Tuhanmu bersilsilah wahai Muhammad? Ini kan sudah bukan masalah penyembahan lagi, tapi menyangkut esensi Tuhan. Kemudian ada yang menyatakan lagi dengan riwayat lain, siapakah Allah? Gitu. Ya. Nah, sekarang masalah syariat. Hidup adalah ujian. Dalilnya mana? Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Nah, ketika diuji, menurut kami dari zaman semua manusia diuji, termasuk Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sekalipun kena, dan saya sendiri kena, untuk melihat siapa yang paling baik amalnya dalam akidah, mengesahkan atau mentauhidkan Allah dan dalam mentaati Allah. Begitu Pak. Jadi ketika menurut kami, menurut Al-Quran, mereka itu Judaism dari suku Israel ini melakukan kejahatan. Contoh Al-A'raf 169. Lalu datanglah generasi yang jahat yang membawa Taurat. Kemudian di Al-Maidah 15 sampai 16, ahli kitab telah menyembunyikan kebenaran. Al-An'am 91 mereka menyembunyikan sebagian besarnya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 72, celakalah yang menuliskan kitab dan mengatakan ini adalah dari Allah. Menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi, kenapa diturunkannya Nabi Isa bukan hanya untuk bukan masalah untuk mengurus masalah syariat, ya, hanya kitab saja ya tadi itu. Tapi juga meluruskan masalah ketuhanan kalau Isa di dalam Al-Quran. Di mana ayatnya? Az-Zukhruf ayat 64. Sembahlah Allah, dialah Allah, sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, inilah jalan yang lurus. Nah, jadi Isa di sini memerintahkan menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi Bapak siapa namanya Pak Samuel, Anda mungkin heran di tahun 600-an kok ada syariat yang menyatakan syariat sebelumnya. Disinyalkan oleh Al-Quran bahwasanya mereka telah merubah kalimat Allah dari tempatnya. Kalau kita lihat dari kitab Bapak, kalau saya bongkar mungkin kalau Bapak izinkan di Keluaran 31 ayat 18, di situ Torah Musa ditulis di atas 2 loh batu, kemudian disalin oleh Yosua 8 ayat 43. Kemudian saya tanya kepada Yahudi, mana salinannya? Mana batunya? Mana batu yang Musa, mana batu Yosua? Katanya dihancurkan yang Musa. Oke, yang Yosua mana? Insuskan dalam tabut, mana? Nggak bisa jawab. Halo, saya bisa bicara dulu Pak. Boleh tanya sama Isa, boleh tanya sama ini. Nggak bisa jawab. Berarti masternya nggak ada. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Matius 23 ayat 15. Kepanjangan Pak kalau bisa Pak. Maaf sebentar. Kamu munafik. Apakah orang munafik bisa dipercaya Pak? Kan begitu. Jadi di sini menurut Islam, mereka Yudaisme adalah agama murtad dari Islam yang dibawa Nabi Sulaiman. Begitu kira-kira. Ya itu subjektif. Jadi datangnya Quran ini untuk membenarkan pernah turun kitab dan menyempurnakan aturan perintah dan larangan dari orang Islam sendiri. Iya, jadi melebar. Gitu loh. Saya biar kembali ke awal dulu. Maaf, Bapak di sini. Yang lain boleh diam dulu. Ini saya sedikit lagi. Ya. Di sini Bapak nggak pernah. Kasih kesempatan. Contoh kata Pak Sumarlin tadi masalah bicara, babi, kami nggak ngurus Bapak makan babi kok. Mau makan silakan. Nggak ada kami ngurus ini. Begitu. Masih lama Pak. Karena dalam Islam ini menyempurnakan Islam yang sebelumnya. Gitu ya. Bukan menyempurnakan Kristen kami ini enggak gitu. Iya. Paham ya? Iya. Baik. Oke, sudah ya. Saya sebentar doang, nggak lama kok. Saya sebentar Ini doang. siapa ya? Sebentar Pak, ya gini ya teman-teman, ini Sebentar doang, boleh nggak? Sebentar aja. Sebentar, ini kan awalnya Pak. diskusi saya dengan Pak Tristan loh. Ini diskusinya ya dengan Pak Tristan dulu. Nanti kalau rame-rame loh. Pak terangkan. Tolong jangan luruskan dulu ini teman-teman. Ini ya. Lagi Nah, maksud saya biar saya lebih Pak persepit terangkan bisa permasalahannya. diam atau kami remove Pak? Bapak diam dulu. Ya dari tadi saya udah diam Pak, cuman kan Bapak diam atau remove atau kami kick dari sini, diam. Iya. Anda diam atau kami remove? Sebentar ya. Jadi menegaskan apa yang Bu Anerke sampaikan di moderator. CIA tidak mengusung format debat. Jadi maka kami buka 24 jam supaya setiap para apologet yang masuk sini bisa dengan stylenya tanpa ada pressure untuk menyampaikan hal yang sangat substantif. Jadi jangan terus diburu-buru, biarkan dia menjelaskan dengan fleksibel mungkin, senyaman mungkin. Jadi Pak Sumarin, Pak Tristan bukan polemikus, makanya kami terima dengan baik di CIA ini. Demikian juga teman-teman Kristen, kami di sini bukan debat. Jadi tensinya tolong diturunkan. Biarkan teman-teman Muslim menyelesaikan, membangun argumennya dengan baik.
tanpa harus kita panas-panasin ya. Karena yang kita utamakan adalah kualitas dari argumen, substansinya. Jadi saya pikir itu ya, kembali ke format dialog bukan debat. Silakan Bapak Bu Ya baik. Jadi Ya, apa saya sebentar dulu, Pak? lawan bicara itu anggaplah itu adalah preasumsi. Nanti boleh boleh dicatat dulu poin-poinnya, baru nanti boleh ditanggapi seperti itu. Oke, Jadi saya dulu, Pak, ya. enggak bertabrak-tabrakan gitu kalau bicara ya. Oke, saya Ini dulu, siapa Pak, ya. ya? Pak, terangkan ini. Iya, Pak, terangkan dulu ya. Silakan. Nah, jadi gini, saya kalau berdebat itu lebih baik ke topik awal gitu. Ini jadi jangan melebar. Maksud saya gini, coba buat Mohon maaf dulu. Pak, ini bukan debat Pak. Ya, Ya, terserah ini lah, mau dialog, apa, Pak. ya, nggak apa-apa, dialog Ya. mau apa, terserah. Mau saya gini, coba dari pihak Islam, buat kata la ilaha illallah itu, secara tulisannya seperti apa, lalu nanti dipahami pengertiannya, diuraikan sama kita, sehingga bisa kita compare dengan apa yang tadi sudah dituliskan, ditampilkan oleh Pak Samuel, dan kita kritisi di mana perbedaan, di mana persamaannya. Mau saya gitu. Jadi jangan melebar-lebar lagi, karena Pak Samuel tadi sudah mengawali dari hal yang benar, kata ekad itu sudah dijelaskan. Coba dari Islam, tampilkan dari kalimat ayat mereka, apa yang mereka maksud kata Isa itu, atau ekad itu, atau la ilaha illallah itu, dan diuraikan pengertiannya. Itu hanya itu saja, biar kita sama-sama kritisi. Itu saja. Ya, saya rasa ini menyambung tadi tentang keesaan ya, keesaan Allah itu. Ya silakan tapi- dari pihak Muslim. Tapi dari pihak mau Islam belum. Ya, belum jadi gini Mas ya. Masalah ehad itu ya, itu kan kalau di Islam kan jelas hanya menuhankan Allah. Kalau masalah ehad dan apa tadi ehod apa-apa itu kan penafsiran aja ya. Sebentar, saya belum bicara, Pak. Saya harus tanggapi dulu. Nanti kepanjangan, Pak. Jadi enggak begini. terlalu masalah. Ya. Sebentar begini, Pak. Kan tadi Bapak sendiri yang membawa soal ketaatannya berbeda. Saya selalu kembali ke situ, Pak. Saya nggak mau melebar. Sekarang, Pak, saya bahas dulu nih satu. Sedikit aja kok, saya nggak panjang. Soal Bapak bilang tadi, bukan saya menyatakan Allah yang 1 dan sampai ke 4 itu sama. Tetapi, Pak, waktu di diskusi itu, si Frans Donald menyatakan sama. Islam menyatakan sama. Yudaisme menyatakan Allah yang sama. Lalu, kalau kita ambil data dari Al-Quran, Allah berfirman, dia mengklaim bahwa dialah Allah yang dulu datang kepada bangsa Israel, kepada orang Kristen, orang Nasrani. Jadi sama, Pak. Gitu. Kalau Bapak membuat asumsi tidak sama, maka Bapak keluar dari ayat-ayat Al-Quran. Itu aja, Pak. Nah, sekarang, Iya. Kedua, Bapak tidak menjawab pertanyaan saya. Apa konsekuensi dari Allah itu sendiri ketika ternyata aturan yang benar baru ada tahun 600? Maka Allah tidak boleh menghukum orang-orang yang hidup sebelum aturan yang tahun 600-nya keluar. Nah, harus ada exception dari Allah. Itu harus. Nah, karena ini adalah keteledoran dari Allah sendiri. Maka kalau itu ada exception atau pengecualian, di mana ayatnya? Silakan, itu aja, Pak. Baik, biar kami yang menjawab supaya tidak terlalu ini kita melebar. Boleh Ya, Pak, mohon silakan, izin Pak. Pak Moderator. Ya. Oke, saya jawab ya. Ini pelaju juga. Nggak usah panjang-panjang deh, nggak usah panjang-panjang. Ini Bapak si ini kan mau jawabnya Mohon simpel ya. bersabar sebentar. Mohon Ya, bersabar sahabat Pak Munir, Pak Munir. Ini Pak Munir nih. Bukan Pak Munir, Pak Sumarlin, Pak Tristan. Mohon jadinya. bersabar. Tolonglah. Saya ini jarang loh di sini. Silakan Pak, silakan Pak. Tolong, kalau gitu. Saya loh, jangan melebar lagi Gimana loh. Pak Sumarlin? Silakan, Pak. Boleh? Biar Ya, silakan oke. Pak, silakan Pak. Ya gini, masalahnya syariat dibenarkan di tahun 600 gitu ya. Ini kan sudah saya bilang dari awal, Israel diuji, diambil janjinya, mereka mengingkari janjinya, sebagian kecil saja yang tetap beriman, dan kita dirubah. Bukan masa kami membenarkan kitab kami dari sebelum, kalau ajaran Islam ya Islam itu yang kami lengkapi. Bukan ajaran kalian yang kami lengkapi gitu. Karena dalam ajaran Islam, Yudaisme ini kan sudah dibilang murtad dari ajaran Islam. Gitu loh, mengubah kalimat Allah dari tempatnya. Ini menurut persepsi dari Al-Quran. Jadi nggak ada hubungannya sama Bapak Samuel. Kalau seandainya dia mengatakan Tuhan dia dan Tuhan kami sama, berarti dia belum kenal siapa Allah. Kalau dikenal siapa Allah, pasti nangis tersungkur deh insya Allah.
Gitu loh maksud saya. Jadi bukan kami membenarkan atas Kristen dan Yahudi, itu enggak sebenarnya. Kami membenarkan Kristen gitu, sombong banget kami gitu kan. Karena kami melengkapi Islam yang sebelumnya gitu loh. Dan Al-Quran ini hanya memperingatkan bahwasanya Yudaisme itu dengan kitabnya itu bukan kitab Allah. Bapak cek aja namanya, udah kitab Yod-He-Vav-He kan, bukan kitab Allah gitu. Mana tulisan Allahnya di sana? Nggak ada. Setelah dicek oleh profesor dari orang yang Muslim, kata Loha hanya ada di Peshitta, New Testament itu, Aramaik. Yang lain nggak ada. Berarti itu bukan kitab Allah yang Bapak pegang, yang Jus pegang, bukan kitab Allah. Selesai. Nggak usah diulang-ulang. Selesai. Oke, jadi begini Pak. Kalau Bapak mengambil itu persamaannya adalah Eloha, Eloha itu adalah predikat, bukan proper name. Nah, Aloha. Iya, Aloha itu bukan proper name. Aloha itu kan di Hawaii, Sam. Aloha, lalala. Iya. Ya, itu bahasa Aramaik. Jadi begini ya Pak. Kata Aloha itu bukan kata Yod-He-Vav-He. Ya, Yod-He-Vav-He adalah proper name. Yang memiliki predikat name adalah Elohim, Eloah, Aloha. Itu. Nah, sedangkan Allah di dalam Islam adalah proper name. Predikatnya adalah ilah. Gitu. Itu loh Pak. Jadi kalau Bapak bilang Tuhannya beda, saya bisa terima. Kalau Tuhannya sama, saya nggak bisa terima sebagai seorang Kristen. Itu aja Pak. Nah, tetapi ini pun, exception tadi pun tidak dijawab dengan ayat Al-Quran. Karena kalau saya ambil Pak, 2 kalimat syahadat itu tidak pernah dikatakan di dalam Shema-nya orang Israel. Tidak ada Muhammad disebut. Dan Shema Israel tidak pernah berubah Pak. Bahkan sampai zamannya Isa. Ya jelas nggak ada. Sebentar. Sejak sampai zamannya Yesus, itu Yesus pun mengatakan Shema Israel tidak berubah. Yesus tidak mengatakan kalau misalnya Islam itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah. Rasulullah. Isa nggak pernah bilang Yesus Rasul Allah, nggak ada. Gitu. Isa nggak pernah bilang. Isa tetap mengatakan Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Itu Pak. Itu aja. Lanjut teman-teman. Baik, boleh izin Pak. Ya boleh, Pak Sumarlin dulu, Pak. Jawab dari Pak perspektif yang berbeda. Ya baik. Ya udah dari tadi ya. Siap, yuk. Ya. Gini. Kaitannya. Boleh nambahin dikit aja lagi. Ini Bapak ini kayaknya Kristen, mohon kali ini mohon bersabar dengan orang yang tua ya Pak. Ya, oh iya, sebelum kami jawab, kami agak lupa ada 2 substansi pertanyaan tadi dari Pak Samuel. Nomor apa tadi Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Iya, tadi kan Bro Yang Kristen pertama, bilang dia tidak menyatakan bahwa Allahnya Yudaisme Kristen sama Islam itu sama. Tetapi waktu saya diskusi dengan waktu mereka diskusi Frans Donat dengan Muslim, mereka menyamakan persepsi bahwa Allahnya sama. Kan begitu. Nah, bahkan Yudaisme menyatakan yang sama. Baik. Nah, menurut data Al-Quran, Allah sendiri mengklaim dia datang kepada umat sebelumnya, itu Yahudi dan Kristen. Jadi sama, Allah mengklaim dirinya adalah sama. Kalau saya mengklaim tidak sama, itu aja. Lanjut. Terus yang keduanya, maka jawaban exception-nya itu apa dari Allah? Baik, baik. Ya. Ya, sebagaimana ini yang mungkin perlu diinikan ya, sebagaimana yang kami katakan di awal tadi ya, pencipta kita itu satu, semua orang memaksudkan yang satu gitu. Kemudian penggambarannya yang berbeda. Jadi kalau kita katakan berbeda ya dari sisi penggambaran itu tadi, ya dari sisi kita mungkin menyebut sifat-sifatnya, menyebut substansinya dan sebagainya, atau memberikan nama padanya, itu yang berbeda gitu. Itu di ranah itu memang kita berbeda. Tapi di ranah yang kita maksudkan secara umum manusia itu sama. Ya. Itu juga termaktub di dalam Al-Quran. Makanya Yakub disebut dengan Israel. Il itu adalah nama untuk sang pencipta. Ya. Hamba Allah, bukan disebut Abdullah beliau, tapi disebut Israel. Ya, Ismail. Ya, El. Ya, itu bukan Allah di situ. El. Itu satu. Kemudian kaitannya menjawab pertanyaan yang kedua. Ya. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pencipta, makanya kami di dalam diskusi itu lebih menggunakan pencipta untuk membawa ke ranah kesepemahaman maksud gitu, kita dalam satu chemistry yang sama gitu. Kalau kita sedang membicarakan pencipta, lebih banyak kami menggunakan bahasa pencipta kita. Dia memang memberikan eksepsi ya, pencipta kita memberikan eksepsi di dalam Al-Quran sendiri. Sudah sering kami sebutkan ayatnya.
Innal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amilus salihan fala fa ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa yang beriman kepada penciptanya, ya, kemudian beriman bahwa adanya hari akhirat, bahwa dia akan dibangkitkan, akan bertanggung jawab kepada Sang Pencipta, kemudian beramal saleh. Amal saleh dimaksud adalah beramal sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta melalui ajaran para nabi sebelumnya. Yahudi beramallah sesuai dengan yang diajarkan Musa atau nabi-nabi setelah Musa. Kristen beramal. Tolong dia itu yang ini tuh aloha itu L-nya double ya. Tolong jangan dijadiin hinaan. Tolonglah. Mohon bersabar. Yang belum selesai. Belum selesai bicara. Ya. Tolong kita bersabar, Pak ya. Ya gitu. Kurang lebih itu ya, bahwa ada eksepsi-eksepsi. Makanya orang-orang yang di zamannya Adam mengikuti ajarannya Adam itu adalah akan mendapatkan yang disebutkan tadi dalam Al-Quran. Begitu juga di zamannya Idris, di zamannya Saleh, di zamannya Nuh. Kita tahu Nuh jauh lagi sebelum Ibrahim, di zamannya Ibrahim, ya, di zamannya ke bawah lagi setelah Ibrahim sampai Muhammad SAW. Memang pencipta kita mendatangi manusia dengan ajarannya, gitu, dengan perantaran para nabi, para utusan, gitu, menjadi contoh bagi manusia dan diberikan eksepsi. Makanya nanti di hari kemudian kita dikumpulkan bersama dengan pada tiap-tiap umat dikumpulkan bersama para nabinya. Makanya juga di dalam Islam ada orang-orang yang tidak sempat bertemu nabi, ya, tapi sudah dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Bahkan apa namanya, ada ini, Pak. Jadi intinya poinnya ada eksepsi itu ada di dalam Al-Quran. Itu poin yang kedua. Itu aja mungkin yang saya bisa sampaikan. Bolehkah saya? Tolong yang di share, tolonglah. L-nya double itu, aloha, bukan aloha. Nggak substantif. Ternyata orang Hawaii adalah yang pertama kali memeluk Islam. Karena dari bayi mereka sudah berkata aloha. Boleh saya berikan? Iya, sabar ya. Aloha. Ya. Silakan Pak Tristan, dilanjut aja Pak. Ini ya, beneran untuk Muslim lah. Sebentar, kita masuk ke substantifnya aja Pak. Sekali untuk ini, saya akan memberitakan Allah sebentar, jadi biar bisa dipahami kenapanya beda. Saya nggak bisa screen Pak. Pak Tristan, Anda salah Pak Tristan. Kenapa Anda menyalahkan aloha, sedangkan Anda sering bilang ilaha? Halo, apa Anda akan mengucapkan ilaha? Gitu. Pak Munir ini makanya nih saya nggak bisa screen ini, bisa nggak saya screen? Bentar Pak, hal itu tidak fundamental lah, tidak perlu itu dibahas, tidak fundamental itu. Oke? Oh, Bapak nggak paham ini kita dahsyat fokus sekali kepada namanya exception kalau tadi mau saya Pak. bahas. Kita fokus kepada exception tadi. Oke? Kok nggak fundamental bagaimana? Saya harus membedakannya nih dari nama dulu. Loh, kalau dari nama tadi Pak, mengatakan sekarang begini Pak, kalau dari nama predikat name itu. Sekarang begini Pak, Saya kalau menunjuk Bapak, kepada Bapak gitu. sebentar Pak ya, kalau Bapak mempermasalahkan nama itu udah salah Pak. Kenapa? Tadi Bapak pakai kata Ismail. Loh, Bapak tadi bicara tentang Allah tanpa pengetahuan. Bapak katakan predikat name, proper name, predikat name. Sekarang begini saya Pak. kabarkan ini. Sebentar Pak, kan Bapak hanya memakai contoh-contoh Israel, Ismail, kan begitu. Tetapi Bapak tidak memberikan contoh ada yang namanya Yesayahu. Salah. Oke. Loh, kan di situ pakai proper name Pak. Iya, itu kan proper name. Loh, Ya, Pak, tadi yang bicara Israel, Allah itu Pak Sumarlin ya. Ya, kami yang Nah, bicara sekarang- tadi. Oke, Pak Ya, Sumarlin. Oke, sorry, inilah. saya ke Pak Sumarlin ya. Saya ke Pak iya. Sumarlin. Oke, ada Pak nama-nama memakai nama proper name daripada Elohimnya, yaitu Yesayahu, Hizkiah, Yahosua. Itu nama Yahnya di situ adalah nama proper name, Pak. Kita Bapak buka jangan lupa. Al-An'am ayat 85 ya. Ini nama teoforik. Ya. Assalamualaikum. Oke, saya mau bahas soal Assalamualaikum.
Waalaikumsalam sebentar, Pak. warahmatullahi Boleh saya bahas wabarakatuh. soal exception ya? Ya, boleh, silakan, Pak. Oke. Ambil surat 2 Al-Baqarah ya, 62. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Begitu ya, Pak? Jadi itu exception-nya. Betul? Iya, Pak. Exception-nya, oke. Sekarang kalau ini diambil sebagai exception, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang disebut tadi Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan lain-lainnya yang sudah meninggal sebelum Allah menyatakan dirinya dengan syariat barunya? Iya, ini kaitannya dengan orang-orang tersebut, Pak ya. Iya, tapi kan orang-orang tersebut masih hidup, Pak. Nah, kalau yang udah mati gimana, Pak? Yang udah mati yang kami maksud dengan ayat ini ya. Yang sudah mati begitu. Iya, yang sudah mati. Jadi ada orang-orang yang sudah di antara ada yang disebutkan Rasulullah, kami lupa hadisnya. Beliau belum sempat bertemu dengan Rasulullah. Hanya saja beliau sudah meninggalkan ajaran nenek moyangnya gitu. Jadi dia berkata, wahai penciptaku, kalau aku tahu satu cara yang benar menyembahmu, ajarkan aku. Belum sempat dia bertemu, sudah meninggal. Dikabarkan. Iya. Enggak, nih saya ajarkan ke Pak Suman juga nih. Jadi biar enggak Pak Suman nih kita menjawab. Iya. Sebentar ya. Kalau Bapak ini pakai untuk orang-orang yang sudah mati berikutnya, maka ayat ini tidak eksplisit mengatakan hal seperti itu. Kalau Bapak bilang ini adalah orang-orang berikut yang sudah mati. Apa itu? Eksplisit yang mana nih? Kan Bapak bilang juga orang-orang yang sudah mati, Al-Baqarah 2 ayat 62. Sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, ini termasuk orang yang sudah mati dari antara orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Kata Bapak begitu. Nah, itu kan penambahan. Kenapa maksudnya ayat ini, Pak? Lo kan tadi bahas pengecualian untuk orang-orang yang sudah keburu meninggal sebelum aturan syariah Islam datang. Kan begitu. Nah, ini kan ayat itu kan Bapak. Lo kan saya tadi minta konfirmasi, benar nggak ini exception-nya? Kata dia benar. Kan begitu. Atau mungkin begini, Pak. Ya itu benar. Pak Samuel. Karena semua nabi dalam perspektif Islam adalah Islam. Itu kan subjektif, Pak. Bapak harus bisa bedain subjektif apa objektif. Ya iya, kalau kita main objektif nanti sebentar. Saya akan tunjukkan, Bapak. Bukan. Nah, jangan lari ke sana dulu dong. Terus yang bicara. Sebentar. Ini Pak Tristan sama Pak Sumarlin. Kalian harus jelasin dulu tadi. Kalau kalian menyatakan semua nabi-nabi itu adalah Islam, mungkin dan kami Allahu Akbar. Bu Nerga, tolong diatur dong. Aku mau ngomong. Tolong jelaskan Al-An'am 85. Ini adalah teoforik. Ya, ini adalah sebentar Tristan, sebentar. Ini apa, Bu? Kamu tadi kan balik ke soal nama. Aku mau nanya. Nanti boleh ditanggapi, Pak. Ya. Sabar. Kalian tanggapi dulu Al-An'am ayat 85. Ini adalah nama teoforik. Zakaria, Yahya, Yeshua, Ilyas. Kalian jelaskan ini artinya apa? Ya, biar gini aja dulu, biar Pak Tristan aja dulu. Kalau begitu, karena mungkin Pak Tristan menganggap kami agak berseberangan dengan beliau, mungkin biar beliau menjelaskan dulu. Bagus, kami nyimak aja dulu. Bagus, bagus. Mau dijelaskan saya screen-nya mau dimonopoli gimana? Saya screen dari tadi. Jadi, janganlah marah-marah. Aku di screen Al-An'am 85. Kamu tinggal jelasin itu artinya apa? Di take down dulu, Bu. Mau share screen, Pak. Saya screen-nya tolong dong. Silakan. Ngaco aja. Tolong dibaca Quran surat Al-Maidah ayat 48. Itu kuncinya. Ya, coba Bapak bacakan, Pak. Pertama ini. Yang di bawahnya. Dan perbuatan dosa melanggar manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah atas itu. Gitu. Jadi jangan macam-macam menyamakan Allah dengan Tuhan lain dalam Islam. Hati-hati. Sebentar ya, Pak. Saya bacakan dulu ya, Pak. Terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui. Ini untuk yang muslim, maaf. Jadi jangan sok tahu menyamakan nama Allah dan Yahweh gitu. Ya. Allah ini dalam penyebutannya dan penulisannya ini ada dua pendapat. Dalam penulisannya ini alif lam ditambah dengan ilah.
dia mustaq menurut ahli nahwu. Ya. Alif lam ta'rif ditambah dengan ilah. Ini melebur. Walaupun dia di situ namanya maknanya Tuhan, tapi dia melebur alif lam dengan ilah. Menjadi isim makrifat ba'da makrifat. Jadi artinya bukan Tuhan lagi di sini. Baik. Gitu loh. Jadi ini untuk nama dalam penulisan. Apakah nama Allah adalah bahasa bumi? Sabar dulu. Ya, Abraham menyebutkan nama Allah di Al-Baqarah 132. Kemudian anaknya Adam, yakni Habil, mengatakan sesungguhnya Allah. Kemudian di Al-Baqarah 1 ayat 30, ya, malaikat berkata, kami bertasbih dan selalu menyebut namamu ini sebelum bumi diciptakan, Adam diciptakan. Jadi bagaimana kita mengatakan Allah ini bahasa bumi? Contoh Allah ini bisa saja saya tuliskan dengan A-L-L-A-H. Apakah ini bahasa Indonesia Allah ini? Silakan berpikir. Ya. Nah, masalah Bapak tadi bilang kami tidak objektif. Mari kita ke ayat kauniyah. Siapakah yang menciptakan Isa? Siapakah menciptakan Ilyas? Siapakah menciptakan Musa? As-Sajdah 78 ini ditantang oleh Allah kepada orang-orang yang menyatakan Tuhan-Tuhan lain. Al-Baqarah ayat 111, tunjukkanlah kamu adalah orang yang benar. Gitu. Ya, siapakah yang menciptakan mereka? Dialah yang berhak. Oke, Pak, sudah. Menceritakan tentang kisah hamba-hamba yang diutusnya. Kan begitu, logik. Sudah. Anda bicara logik. Ya. Mau kita bicara embriologi? Oke. Apakah ada pegangan kalian masalah dulu, diciptakan keturunan Adam? Jangan melebar dulu, Pak. Oke. Kan begitu jatuhnya. Anda Ya, desak sudah. saya terus ke objektif. Oke, kita ke objektif. Oke, sudah ya. Nah, Dah. Oke, Bapak di sini tidak tahu apa itu subjektif, apa itu objektif. Kalau Bapak selalu mengambil dari konteks Al-Quran, lalu mengklaim bahwa Alkitab tanah adalah harus seperti Al-Quran, itu namanya subjektif. Karena Bapak sendiri seorang Muslim. Beda kalau Bapak seorang Kristen yang melakukan hal itu. Oke? Nah sekarang, kalau di situ Abraham sudah menyebut Allah, kata Bapak, di dalam kitab tanah, Kejadian 18 ayat 1, kemudian Tuhan, di situ Yehova menampakkan diri kepada Abraham. Kejadian 18 ayat 13, lalu berfirmanlah Yehova, bukan Allah di sini. Ya, Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Yehova. Ini konteks kepada Abraham. Dan Kejadian 18-19 juga disebutkan kata Tuhan Orang Besar semua yang adalah Yehova. Itu aja, Pak. Silakan lanjut. Keluaran 6 ayat 3-nya tolong dibaca lengkap, Pak. Keluaran 6 ayat 3, oke saya buka. Keluaran 6 ayat 3, kalau bisa teman-teman di situ bukakan. Keluaran 6. Dulu dijelasin Al-685, dia nggak mau jelasin. Iya, nggak bisa dijelaskan memang. Gitu. Ini semua menggunakan nama Keluaran 6 ayat 3. Yahweh. Saya share screen ya. Saya share screen ya. Keluaran 6 Sam, ayat kamu 3. jelasin ini dulu, Sam. Arti nama ini Yahweh apa Allah ini? Ya, berarti dia kan tadi tidak menjawab pertanyaan itu. Berarti kan dia tidak menjawab pertanyaan. Udah gitu aja. Sekarang Keluaran 6 ayat 3. Bisa dibuka nggak teman-teman Keluaran 6 ayat 3? Bisa lihat. Oke. Ini lagi dibuka. Oke, saya bacakan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi sebelumnya, ayat 2-nya Pak ya. Ya, ayat 2-nya ya. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Yehova. Jelas ya Pak? Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Menampakkan di sini dalam artian kelihatan. Bisa dilihat Pak. Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa, proper name-nya adalah Yehova. Tetapi dengan namaku Yehova, aku belum menyatakan diri. Jadi ngerti ya Pak? Ya, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, dia sudah menampakkan diri, sudah terlihat. Tetapi dengan nama Yehova, dia belum menyatakan diri. Jadi ada nama lain selain daripada nama Yehova untuk dia menyatakan dirinya. Menyatakan diri di sini dalam konteks terlihat, terdefinisikan. Itu. Ya. Tapi kalau mau masuk ke konteks nama, itu pun saja Anda sudah gagal. Di situ tetap disebut Yehova, bukan Allah, Pak. Lanjut, silakan. Untuk Oke, ambil nomor saya tanggapi dikit. caranya ya.
Ya, masalahnya kan menyatakan diri sebagai Yehova, aku belum menyatakan diri, nama. Jadi nama itu dikenal mungkin di zaman Musa, dikenal oleh manusia, kan gitu. Kalau Allah ini dikenal sebelum Adam diciptakan, ya terserah Bapak persepsinya kemana. Jadi begini Pak, Bapak bilang saya nggak tahu objektif dan subjektif gitu ya. Sekarang Bapak bicara objektif, itu gitu kan maksudnya. Kalau kita mau bicara objektif, siapa yang menciptakan gitu saja. Itu udah terakhir ini. Siapa yang menciptakan Abraham? Tunjukkan kepada saya kalau memang Abraham yang menciptakan adalah Yehova itu. Tunjukkan. Akan saya sembah itu Yehova itu sekarang. Mudah saja, Pak. Kalau dia tahu cara bagaimana Adam terjadi, beranak pinak itu caranya bagaimana. Kalau kata Bapak bukan Abraham yang menciptakan. Oke, saya sekarang buka kejadian 2 ayat 4, Pak. Kejadian 24 ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Yehova Elohim menjadikan bumi dan langit. Terus mau gimana lagi, Pak? Sekarang begini loh, Pak ya. Kejadian berapa, Pak? Kejadian 2 ayat 4. Sekarang, Pak, apa susahnya, Pak? Saya bilang, saya penemu panada, kue panada yang di dalamnya ikan tuna. Besok ada orang klaim, saya yang membuatnya. Saya yang ya udah, kita teliti nih. Nah, jadi kan di sini ada klaim, ada kesubjektivitasan bahwa ada oknum-oknum tahun 600 mengaku dialah yang melakukan pekerjaan penciptaan itu. Tetapi dalam kitab tertua, kitab Tenach itu, bahkan yang tertua adalah kitab Ayub, zaman perunggu. Di dalam kitab Kejadian, di sini dinyatakan, itu Yehova yang menjadikan langit dan bumi. Lanjut, Pak, silakan. Sam, bacain dulu dong slide-ku, Sam. Ya, silakan buat ditanggapi Bu Sofi. Yang mana, Pak? Yang mana? Aku bentangkan. Ya, boleh di. Iya, baca semua itu. Oh ya, Bapak bilang kitab tertua. Saya sudah dialog dengan Yahudi, mana batu yang dituliskan oleh Tuhan kepada Musa nggak bisa nunjukin, pada Yosua nggak bisa nunjukin. Sebentar, Pak. Sekarang Bapak bicara secara objektif. Ya, saya minta batunya satu, saya minta cara Tuhan menjadikan Abraham. Silakan. Itu saja. Loh, itu kan sudah saya sebutkan ayatnya, Pak, menurut kitab Tenach sendiri. Ya, terserah. Oke, sekarang kalau Bapak mau cari kitab tertuanya, kok ke batunya, Pak? Loh, Bapak pernah baca Yosua 8 ayat 43 belum? Kitab itu bukan batu, Pak. Nah, dia menuliskan hukum Musa kok di situ, Pak. Itu Yosua menuliskan hukum Musa di depan orang-orang Israel. Begini, Pak. Sekarang kita ambil kata, yaitu tertua. Nggak bisa gitu, sekarang kan Bapak klaim nih. Objektif, Bapak bercerita objektif. Loh, ini objektif. Bisa saya masuk yang menciptakan, yang diciptakan Tuhan hanya satu, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang diciptakan Tuhan. Jangan menyela pembicaraan, ya. Enggak, soalnya aku dari tadi. Kalau mau menanggapi boleh angkat tangan, ya. Ya pakai apa nih, pakai? Oke, saya baca dulu si Sofiatul ya, bentar ya. Ada tokoh yang muncul, yaitu Ilya atau Eliyahu atau Elyah ya. Artinya Yahweh adalah Allahku. Adalah Elku. Bagaimana Islam dapat menjawab pertanyaan ini? Ada 4 nama yang disebut berturut-turut dalam Al-Quran, mengandung nama Yahweh, yaitu Anam 85, ya, yaitu Zakaria, ya, Yahya, Isa, Ilyas. Ini sebenarnya Elyah bukan Ilyas. Semuanya adalah orang-orang saleh. Semua nama di atas memakai nama Yahweh dalam Al-Quran. Silakan, Mbak. Bentar, saya jelaskan dulu. Zakaria itu artinya Yahweh mengingatku. Ini adalah ayah daripada Yohanes Pembaptis. Yahya ini adalah versi Islam. Versi asli namanya adalah Yohanan. Artinya Yahweh is gracious atau Yahweh bermurah hati kepadaku. Isa tidak mempunyai arti, ya, karena ini adalah transliterasi. Nama asli Yesus adalah Yeshua, yang artinya Yahweh juru selamatku, ya, atau penyelamatku. Ilyas ini adalah Nabi Elia, artinya Yahweh adalah Allahku. Dan ini adalah nama yang kita sebut dengan teoforik. Jadi kalau kita bicara teoforik, orang-orang pada zaman itu memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka. Jadi kalau tadi dikatakan mereka Muslim
menyembah Allah, SWT, itu tidaklah benar. Terbukti di dalam Al-An'am ayat 85. Nama-nama yang dipakai di sini adalah 4 nama yang mengandung teoforik Yahweh. Kalau kita lihat misalnya, ya, Ramses itu adalah dewa Ra. Dewa Ra adalah dewa matahari orang Mesir yang dimasukkan ke dalam nama Firaun. Makanya namanya Ramses atau anak daripada dewa Ra. Kalau kita lihat di kitab Daniel, Tristan sangat hafal Alkitab kita, ya. Di kitab Daniel itu ada nama-nama dewa-dewa. Belteshazzar, Daniel diganti namanya menjadi Belteshazzar, itulah dewa. Abednego, saya heran ada si Goldian Simbolon memakai nama Abednego yang artinya hambanya dewa Nebo atau dewa Babel. Jadi itu nama penyembahan berhala dan dia memakai nama penyembah berhala di situ. Tetapi yang unik di dalam hadis itu disebutkan Yoshua bin Nun. Yosua ini nama yang sama dengan Yesus, Yeshua. Ya, Yeshua, Yosua, Hosea itu artinya mirip-mirip, yaitu Yahweh juru selamatku. Di dalam hadis disebutkan Mikayah. Mikayah itu artinya siapa seperti Yahweh. Obadiah, Obed, Abdul, ya, artinya hamba Yahweh. Isaiah, Nabi Yesaya, Yahweh adalah keselamatanku. Yeremia, Yahweh akan membangkitkan. Zefania, Yahweh adalah perlindunganku. Dan Yoel, Yahweh adalah Allah. Dan ini ada di dalam hadis. Kalau kita bicara Mazmur Daud berkata haleluya. Artinya pujian kepada Yah, bukan haleluya. Nah, ini yang Anda harus renungkan dalam Anda mencari kebenaran. Siapa Tuhan yang sejati? Ya, silakan dilanjut, kami nyimak aja dulu. Ya, saya harap Saya ini tanggapi lagi nih, kawan-kawan kasih saya muslim screen. boleh kawan-kawan muslim boleh inline ya dengan temannya. Jadi ya mohon dari di sini tidak ada yang saling bentur-membenturkan gitu ya. Silakan. Ya, kami ingin menyampaikannya, saya mungkin sedikit agak berbeda sisi pandangnya dengan Pak Tristan. Hanya saja silakan Pak Tristan aja dulu. Biar nanti kalau masih ada waktu kami Ya, saya saya begini. Mohon maaf nih moderator, saya bicara dengan Islam setengah menit itu. Baik. Ya. Nama Allah ini Tauqif, sesuai Quran dan Sunnah. Dan Asmaul Husnanya sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan nama Allah ini bukan bahasa bumi, mengikuti sifat Allah yang ini Qadim, terdahulu, bukan Kudus, bukan Baharu. Baik. Nah, apabila ada nama Yod-Heh-Wah-Heh atau ada Bapak, ada Pater atau apa segala macam, ini sesuai wahyu Allah atau tidak? Baik, Pak. Nggak ada ya, jangan ada-adakan. Ya nih Yosua 8:32 dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan boleh kami menanggapi di depan Pak orang Tristan. Israel. Kalau kita bicara objektif, karena di Keluaran 31 ayat 18. Tristan, sebentar, kamu harus tegas dulu Musa itu diberikan kitab itu sudah tertulis. Tristan, kamu harus tegas dulu posisi imanmu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama apa gelar? Tertulis di dalam batu itu Allah atau satu-satu bicaranya, jangan dipotong. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama apa gelar? Jangan dipotong Nona. Ya, lalu Pak Tristan juga mohon tidak kepanjangan ya. Gitu. Ya, belum selesai pembahasan kita kok dia lari. Jelaskan dulu ya, posisi iman kamu. Bicara objektif saja, apakah yang di atas batu itu yang dituliskan kepada Musa oleh Tuhan adalah nama Tuhan adalah Yod-Heh-Wah-Heh? Iya, berarti posisi kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama atau gelar? Nah, itulah fungsiku turunnya Al-Quran menyatakan Allah adalah Rabbul Alamin dan Allah adalah proper name. Oke, berarti Allah adalah nama pribadi. Mana dalilnya innani Allah tidak pernah berfirman, Pak. Allah tidak pernah berfirman seperti itu. Kalau memang tidak pernah berfirman ya, jangan kita keroyokan. adu. Ini apa kok keroyokan ini? Aduh, keluar. Enggak masalah. Sekarang begini ya, Bapak-bapak sekalian yang terhormat, yang logik, yang biologi, yang ilmuwan, yang saling menanggapi, yang tertib ya. Jadi enak gitu ya, penonton mendengarnya itu enak gitu. Jadi jangan sebelum selesai bicara sudah di Bapak mewakili Yahudi di sini ya. Dan saya sudah pernah berdialog dengan Yahudi di sini. Saya minta ditunjukkan ayat di mana Yehova yang mengadakan Musa.
Bagaimana caranya dia mengadakan Musa, sebagaimana Bapak menciptakan rumah Bapak sendiri. Tentu Bapak yang tahu spesifikasi rumah Bapak. Mustahil saya yang tahu. Andailah Allah ini bukan Tuhan, berarti Yod-Heh-Vav-Heh yang tahu. Karena kita ini secara logik, subjektif, objektif, dan apa segala macam yang kita sembah itu pasti yang menciptakan kita. Kalau yang bukan menciptakan kita, untuk apa kita sembah? Mending ateis saja, kan begitu. Al-Quran hanya memberitakan kitab itu sudah dirubah. Mau kalian percaya yang Taurat yang Islam ya, yang bukan Taurat yang Yahudi gitu loh. Nah, kalau memang kami mencari Taurat yang Yahudi itu kan untuk khusus Bani Israel juga ya, tapi itu terserah kalian lah mau untuk segala bangsa. Tapi ya di sini objektifnya adalah situ bukan berbicara objektif. Ya, silakan keluarkan bagaimana cara Yod-Heh-Vav-Heh ini menciptakan apa, mengadakan lah. Taruhlah bukan menciptakan. Beranak pinak di situ bahasa di Kejadian 1:28 atau 30. Nah, silakan. Gantianlah saya nanya. Oke, saya tanggapin ya. Kan tadi saya sudah kasih ayatnya, Yehova menjadikan langit dan bumi. Terus Bapak nanya, di mana Yehova menjadikan Musa? Kan begitu Pak, betul? Oke, itu nggak Pak mau tanya ayat yang eksplisit seperti itu, tidak ada. Yang ada Yehova menjadikan langit dan bumi, menciptakan Adam dan Hawa. Nah sekarang di dalam Al-Quran sendiri Allah tidak menciptakan Hawa loh. Dan bahkan tidak satu ayat Al-Quran pun Allah pernah berkata dia ada pencipta. Karena itu narasi ulang dari Nabi Muhammad. Yehova di dalam Alkitab dia disaksikan lebih dari satu orang Pak. Allah dari Al-Fatihah sampai Anas tidak pernah disaksikan oleh lebih dari satu orang. Dan Allah sendiri dengan mulutnya atau dengan apanya berkata dan disaksikan, aku adalah pencipta. Nggak pernah. Apalagi Allah mengakui dirinya adalah Tuhan. Nggak pernah. Silakan lanjut teman-teman. Ya, silakan Pak Sumarlin mungkin mau menanggapi. Ya, apa ya? Sudah sana sini anunya ini. Ya, soal nama tadi aja Pak, ya tadi sama L, gitu aja dari Bu Sofiatul. Ya, kalau yang kami pahami ya, sebagaimana kami sampaikan di awal ya, kita maksudkan pencipta itu ya, sang pencipta. Di dalam Islam sendiri, ya, bukan saya yang bilang ya, untuk Pak Tristan, bukan saya yang bilang Pak Tristannya. Nabi kita, Ibnu abdik, wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmu, adlun fiya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan semua nama. Jadi pencipta kita memiliki banyak nama. Ya, yang diajarkan kepada kita Allah. Ada nama, as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Aku meminta kepadamu dengan segala nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsa, nama-nama yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama yang engkau turunkan di dalam kitab-kitabmu. Berarti ada nama-nama pencipta kita yang dia turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Apakah semuanya itu Allah saja? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Kemudian disambung lagi oleh Rasulullah dalam doa itu, au anzaltahu fi kitabik, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-hambamu. Terus awista'sarta bihi fil ilmi ghaibi inda, atau nama-nama yang engkau simpan dalam ilmu gaibmu. Ada nama-nama pencipta kita yang tidak diajarkan kepada kita. Nah, di sini para ulama mengambil bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat nama dan sifat pencipta kita itu hanya Dia yang mengetahui jumlahnya, banyaknya. Ini untuk Pak Tristan, bukan kami yang Pak moderator. Itu dulu satu. Saya pamit dulu ya. Nyambungkannya diskusinya nih. Kalau sudah dua arah di kami ini nggak akan masuk ke kalian. Jadi saya capek. Pak Marlin mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat. Iya, Pak. Yang ada tertera di Quran, saya mengikuti Nabi Muhammad. Anda mau mengikuti agama lain terserah dengan penyebutan nama Allah sebagai. Demikian. Bukan begitu Pak. Karena yang diajarkan itu tauhid. Kalau Bapak mengikuti yang lain itu urusan Bapak ya.
Karena saya di sini kan sedang dialog. Ya mungkin Dan kalau ini ada, saya berarti. ada perbedaan Kalau saya berdiri aja. sedikit, Mohon maaf apa semuanya. ditahan Karena itu bisa Bu Adarges, gue mau tanya saya Sumarlin. capek juga ngasih tahu gitu kan. Ini begini. ini Tunggu, begini. jangan keluar Enggak, dulu, mau jangan tahu. keluar dulu. Sumarlin yang tadi Tunggu dulu teman-teman. Ini kan tadi kan fokusnya kan diskusi antara Le Samuel dengan Pak Tristan. Itu loh. Pak moderator minta tolong. Pak, dengan topiknya. Ya, siapa nih Kak? Ya, silakan. Kami ya udah Pak Sumarlin mohon bersabar ya. enggak Pak, silakan. Jadi siapa ini? Lu sama Dengan gue Pak aja deh, Tristan Sam. mana? Lu sama gue aja. Oh, jadi udah selesai yang tadi? Finish. It is finish. That finished already. Okay, let's It's finished so soon, continue. You and I Okay. will come up with Kevin Brown. Pak Sumarlin, yang tadi kamu bacain bahasa Recording Arabnya itu dari stopped. apa? Dari Hadis apa itu Pak ya. Sumarlin? Dari Recording in dari progress. Al-Quran atau dari hadis atau dari Dari apa hadis. buku apa? Oh dari Hadis ya. hadis. Hadis Oh, tentang iya, iya. doa yang Rasulullah ajarkan untuk Iya, iya, menghilangkan kesedihan. Ya Oh maksudnya iya, seperti ini. oke. Seperti kita pun kadang-kadang sering ada perbedaan pendapat kecil gitu ya. Tapi kita tuh berusaha untuk inline gitu, untuk tidak saling berbantahan karena kita berdiri dalam satu posisi yang sama gitu, di pihak yang sama gitu. Jadi kalau hal yang perbedaan gitu nanti mungkin bisa dibicarakan nanti di diskusi yang Ya, lain. mungkin beliau terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa saya ingin membenarkan ajaran Kristen yang saat ini ajaran Yahudi saat ini segala macam, itu mungkin terlalu cepat menarik kesimpulan itu. Jadi ini yang mungkin beliau terjatuh di situ, mungkin memandang kami seperti itu. Tapi istilah Baksabi tidak mengapa, hak beliau ya. Hanya saja mungkin kami juga berhak untuk menjelaskan kepada beliau nanti suatu saat gitu. Nah, silakan Begini, mungkin Pak. Bapak Ibu. Begini Mas Terima kasih, Sumarlin, ini kan sudah selesai ya. Iya, Begini Mas silakan. Sumarlin, kalau katakan sebagai dialog atau seorang apologet Islam yang lebih moderat lah ya dalam hal ini. Tetapi itu ada resikonya juga Mas, karena justru nanti dari kalangan internal Mas Sumarlin sendiri yang saya tadi, seperti Pak Tristan mungkin akan salah paham, karena dipikirnya Bapak terlalu mengkompromikan. Padahal, ya enggak gini, saya memahami itu karena saya udah mengerti Mas Sumarlin. Karena gini, Islam awal dan itu sangat nyambung dialog dengan dunia Kristenan, dunia Islam awal itu kan terbukti ya kalau kita baca di literatur dari bahkan zaman Ibnu Rushd pun yang sudah mengenal filsafat itu cukup nyambung. Bahkan Ahlussunnah pun sebenarnya kan itu bagian dari antitesis melawan Mu'tazilah ya, yang menganggap firman itu ciptaan. Jadi saya pikir mungkin Pak Tristannya yang dalam hal ini sebenarnya belum memahami pendekatan Mas Sumarlin. Ya. Kalau saya dan teman-teman saya mungkin supaya menceritakan di luar sana kanal ini ya, telah datang orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak berbantah-bantahan tentang siapa nama pencipta ini, itu tidak. Tapi si Yahudi datang itu menanyakan tentang apakah kamu nabi itu, benar tidak. Makanya Yahudi datang itu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang hanya seorang nabi yang bisa jawab. Misalnya menanyakan apa yang pertama dimakan nanti oleh para penghuni surga, bagaimana anak laki-laki dan perempuan terbentuk gitu kan. Hal-hal yang seperti itu tidak pernah memperdebatkan siapa Yahweh, siapa ini, siapa itu, tidak begitu. Jadi kita kalau kami sih Pak Sumarlin tahu nggak kenapa mereka nggak pernah memperdebatkan nama Yahweh? Jadi apa yang kami sampaikan, kalau kami ya menapaki kepada apa-apa yang terdahulu saja gitu, pada yang ke originalnya gitu. Ya, Itu aja sih mungkin saya yang tambahkan informasinya, sejak tahun 400-an dari pembuangan ke Babel, Imam Esra, mereka menetapkan satu aturan di mana nama Yod-Heh-Vav-Veh atau tetragramaton ini tidak boleh disebut. Dan orang Yahudi tetap memanggilnya ilah, Allah, Elohim.
dan itu merupakan gelar. Jadi Muhammad tidak pernah tahu siapa nama Tuhan yang sebenarnya, karena orang Yahudi menggantinya dengan Tuhan, Adonai, Tuanku, Baruch Hashem HaKodesh, jadi yang mulia atau yang kudus. Ya. Nama pribadi daripada Ya. Baik. Namun ya di dalam Islam apa mereka orang Yahudi di zaman Rasulullah, kita bicara secara logisnya aja, mengganti nama karena nggak boleh menyebut namanya adalah Yahweh gitu atau Yehova gitu kan, dan kemudian menggantinya dengan Allah ya. Sekarang pertanyaannya, apakah yang mereka maksudkan dengan Allah itu adalah Sang Pencipta gitu? Itu kan ya, poinnya. Itu yang harus kita teliti, Pak. Jadi apakah yang kita belikan kemudian Al-Ilah yang ada di Ka'bah ini, apakah Allah yang sama yang telah mewahyukan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kemudian orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu, apakah mereka berebut bermusuhan dengan Nabi karena nama-nama? Kan bukan. Kalau dari hadis bukan tentang kenabian. Kalau dengan orang-orang Kristen dari Bani Najran ya, itu tentang kedudukannya Isa alaihissalam ya. Tentang kedudukannya, apakah dia disembah juga gitu kan. Oke. Saya itu sih yang tapi enggak kami ingin membahas di sini. Sudah tadi, jadi biarkan Ibu Sophie dengan siapa Pak Samuel. Mungkin itu yang kalau ada saudara kami Muslim di luar sana mendengar ini, bahkan katanya tadi Pak Tristan tentang Tuhan ini itu segala macam ya. Yang kami bukan tentang babi apa segala macam, yang kami bawakan itu adalah hadis ya tentang datangnya Bani Najran kepada Rasulullah yang menyatakan bahwa innana awwalul muslimun, kamilah ini sebenarnya orang-orang yang awal terlebih dahulu berserah diri kepada Pencipta. Makanya turun ayat itu, qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, dan seterusnya. Itu mungkin untuk teman-teman saudara-saudara Muslim. Silakan Bu Sofiatul dengan Pak. Ya, saya mau untuk Bu menanyakan. Sofiatul nanti kaitannya dengan Garanik mungkin kita akan bahas ya tentang Garanik. Tapi karena kami ada melihat tadi di teologi 010 ya, punya Bu Sofiatul. Al-Garanik, Alat Al-Uzza wa Manat. Ya, itu Tilkal Garanikul Ula. Terus saya nggak mau ke sana dulu. Pak Sugeng jawab dulu pertanyaan saya. Gimana kelanjutan iman Abraham, Ishak dan Yakub? Kalau kita melihat dari pewahyuan, tidak pernah ada kitab Taurat yang diturunkan apalagi didiktekan kepada Musa. Tidak pernah ada kitab Zabur yang diturunkan apalagi didiktekan kepada Daud. Kitab Zabur itu perlu Pak Sumarlim dan semua Muslim tahu, dikumpulkan selama 1000 tahun. Daud itu hanya menulis sekitar 73-75 daripada Mazmur yang totalnya 150. Ya. Kemudian tidak pernah ada kitab Injil yang diberikan kepada Isa di dalam kandungan. Apalagi didiktekan kepada Isa di dalam kandungan. Ya, ini ada pembahasan tersendiri ya. Kami belum. Enggak. Saya mau lihat kronologinya secara zoom out, secara garis besar. Kemudian ya, secara garis besar. Tahun 600 Nabi Bapak jadi nabi kan tahun 610. Dia mengklaim mendapatkan kitab, mendapatkan pewahyuan dengan cara yang tidak kronologi dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu dengan cara didiktekan. Nah, saya mau bertanya, di mana kelanjutan iman Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Perjanjian Lama? Pertama, pewahyuannya berbeda, bentuk pewahyuannya. Kalau kita melihat, mengecek ya bagaimana nabi-nabi itu diwahyukan. Nggak pernah Nabi Yeremia disuruh duduk kemudian didiktekan oleh Jibril. Tidak pernah Yeskiel suruh duduk kemudian didiktekan oleh Jibril. Nggak pernah ada. Ya, seluruh kitab-kitab itu ditulis merupakan sejarah bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang tahun 610 ada nabi dari Arab yang mengaku dia mendapat pewahyuan dengan cara didiktekan. Ini jelas berbeda. Ya. Kemudian
Dari sisi pewahyuannya berbeda. Dari sisi nama tadi kita sudah bahas. Berbeda. Tadi Pak Tristan mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah proper name atau nama pribadi. Ya. Ini jelas bertentangan dengan arkeologi atau sejarah. Karena ilah, al-ilah, ya, alat, al-usa, al-manat. Al itu adalah gelar. Al itu ekuivalen dengan El di dalam bahasa Ibraninya. Jadi kalau Ibrani kuno menyebut dulu al yang dipakai Eloha, Allaha, Ilaha, Il, ya, itu mereka memakai kata Israel, Mikael, Gabriel. Ya, al itu merujuk kepada Elohim yang tertinggi. Jadi mereka menyebut dewa yang tertinggi dengan gelar al-ilah. Nah, sekarang menjadi proper name di dalam Quran. Nah, ini jelas pewahyuan yang tidak sama dengan yang ada di dalam Alkitab. Tadi saya sudah menunjukkan satu ayat yaitu Al-An'am 85. Itu merupakan teoforik. Nah, Sumarin tahu apa itu teoforik? Teoforik adalah memasukkan nama dewanya ke dalam nama mereka dan itu merupakan hal yang wajar. Semisal Abdullah gitu. Ya, semisalnya Abdul Manat, Abdul Uzza, Abdul Manaf. Ya. Nah, itu memasukkan nama-nama dewa ya. Abdul Manaf itu kan nama-nama berhala semua. Itu nama teoforik. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya tanya, ketika Quran mengklaim semua nabi-nabi muslim, mereka melakukan syariat Islam. Di mana kelanjutannya, Pak? Kenapa pewahyuan tidak sama? Nama Allahnya nggak sama pula. Ya, gampangannya begini, kalau Pak Sumari mengakui Allah Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allahnya Bapak, kenapa kitabnya nggak disatukan seperti kami, Pak? Kita orang Kristen mengatakan kita menyembah Yahweh Elohim, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Buktinya apa? Kitabnya kami terima. Bapak kalau beli Alkitab, Perjanjian Lama merupakan kitab Yahudi. Nah, sekarang di mana, Pak, posisi Quran? Mengapa tidak bisa disatukan? Ya, kami tidak terlalu nangkap poinnya, Ibu. Terlalu banyak yang disampaikan. Ya. Poinnya adalah Islam bukanlah merupakan kelanjutan dari iman monoteisme Abraham, Ishak, dan Yakub. Apalagi mengaku menyembah Allah yang sama. Kalau orang Kristen mengatakan, kami menyembah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, jelas. Alkitabnya kami pakai. Kami terima bulat-bulat titik komanya. Mereka mengatakan Alkitab Kejadian sampai Maleaki. Orang Kristen menyetujuinya bulat-bulat. Alkitabnya tidak kami robah. Apa yang Yahudi katakan ini kitab yang dari Tuhan, ini yang kami kanonisasi, orang Kristen menerimanya. Karena kita menyembah Tuhan yang sama. Kenapa saya menolak kitab agama Manekisme? Saya menolak kitab agama Mormon. Saya menolak kitab agama lainnya. Karena Tuhannya nggak sama. Bukan Tuhan yang kami sembah kitab-kitab itu. Tapi kami menyembah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Buktinya gampang. Kitabnya sama. Nah, apa buktinya? Iman Islam. Dan apa buktinya nabi-nabi sebelumnya adalah Islam dan Muslim, seperti yang diklaim tadi. Mengapa namanya nggak sama, pewahyuannya nggak sama, kitabnya nggak sama, syariat tidak sama. Bagaimana kelanjutannya? Nanti Bapak boleh bertanya kepada Kristen. Saya akan jawab dari Alkitab. Apakah Kristen merupakan kelanjutan daripada iman Abraham, Ishak, dan Yakub? Ya, ini mungkin sedikit kami berikan gambaran saja. Jadi tentang klaim ini, klaim itu ya kami tidak ikutan ya, tentang mengklaim. Terus dikatakan, kalau dikatakan melaksanakan syariatnya Islam semua, bukan tentang syariat. Kalau kata Rasulullah, semua para nabi itu ayahnya satu, ibunya beda. Tentunya esensi message-nya itu sama, tetapi syariatnya yang berbeda. Esensi message yang dimaksud adalah menyembah langsung saja kepada Sang Pencipta tanpa melalui perantaraan yang lain. Makanya lawan dari tauhid itu musyrik. Musyrik dimaksud adalah mereka tahu mereka sedang menyembah Pencipta semesta alam, tetapi melalui perantaraan seperti perantaraan tadi yang Ibu sampaikan, Gharanik misalnya, yaitu Lata, Manna, dan Uzza. Mereka tahu ya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka akan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan tentu adalah Sang Pencipta Allah. Gitu.
Tapi mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengibadahi, mengagungkan Lata, Mana, Uzza, Hubal, ya. Terus apalagi yang sembahannya Nawad, Suwa, Yagut, Ya'uq, Nasra. Semuanya itu tujuannya adalah sebagai perantaraan antara diri mereka dengan Sang Pencipta. Gitu. Itu. Bapak tahu apa gelarnya Dewa Hubal? Ini tema Al-Quran. Ya. Tadi Bapak menyebut Dewa Hubal dan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Bapak tahu apakah gelarnya Dewa Hubal? Jangan ke sana sini. Yo, saya bicara sejarah nih Pak. Saya bicara arkeologi. Ya, bicara apapun ada ya, kisah. Dewa Hubal itu gelarnya siapa? Bapak tahu nggak? Gelar daripada Dewa Hubal. Ibu lah yang lebih tahu. Gelar daripada Dewa Hubal adalah Al-Ilah, Pak. Itu dari inskripsi yang tertua yang kita temukan di Arab. Bapak tahu nama inskripsinya? Ya, jadi gini Bu, ya setiap yang kami paham, jadi saya mencoba membawa kepada mana-mana universal yang ada di dalam Quran. Ya. Nah, bicara makna universal, aku bicara inskripsi kita kan yang kita temukan. Ibu, dengarkan saya. Mau prasasti ini, prasasti itu, ya. Jadi wahyu itu diturunkan bilisani qaumi. Ya, dengan lisan kaumnya. Apa yang disampaikan kepada Musa tentu dengan lisannya Musa. Bahasa-bahasa, rasa bahasa, etimologi, terminologi, terus idiom yang ada di zaman Musa. Tentang rasa-rasa bahasa, makna-makna bahasa. Semua di zaman Adam, di zaman Nuh, di zaman Ibrahim begitu. Di zamannya Arab, Muhammad, dengan rasa bahasa Arab. Ini yang coba disampaikan Al-Quran. Bahwa mari kita menyembah hanya kepada Sang Pencipta saja. Semua selain Sang Pencipta kita singkirkan. Adapun orang-orang yang mulia, ya mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Pencipta kita. Tapi jangan kita jadikan sebagai perantaraan kita dengan Sang Pencipta. Itu pesan message dari Al-Quran, message dari Islam. Makanya namanya La ilaha illallah. Kalau diterjemahkan ini mungkin Pak Tristan tadi terpaku pada terjemahan Indonesia, ya, rasa bahasa Indonesia. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu salah ya. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Makanya tauhid artinya kita mengesampingkan semua yang kita agungkan Sang Pencipta saja. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya tidak ada yang berhak diagungkan dengan sebenar-benar pengagungan kecuali hanya Pencipta saja. Gitu. Oke. Saya tanya, tadi Bapak menyebut la ilaha illallah, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu ya Pak ya? Enggak. Itu kami enggak pakai itu. Apa artinya? La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak kita agungkan selain Sang Pencipta saja. Tuh. Muhammad diagungkan enggak? Kemudian kita menyembah. Bagaimana kita mengagungkan Sang Pencipta? Tentu dengan tuntunan ya yang dibawa oleh utusan Sang Pencipta. Waktu di zamannya Adam, di zamannya Noah, tentu kita menggunakan yang dipakai Noah. Di zamannya Musa, kita memakai yang dipakai Musa. Di zamannya saya bisa Daniel. tanggapi Pak Sumarlin nggak? Itu yang poin yang silakan. Sampaikan. Ya, Silakan. Pak Sumarlin. Kalau tadi Pak Tristan itu tegas ya, kalau Pak Sumarlin ini kan kompromi ya. Oke, baik. Kalau memang Pak Sumarlin menyatakan itu sama, ya, dari sisi nama, kita coba buktikan apakah itu klaim atau bukan ya. Dengan cara apa? Kami tidak mengatakan sama dari sisi nama ya. Ya, dari sisi nama itu banyak. Nama itu tidak ada kata tegas ya, kompromi ya. Jadi silahkan ditanggapi aja. Oke. Jadi kita uji pertama dari firman ya, dari Bapak Yahweh dan Allah SWT, apakah sama atau tidak? Pertama ya, ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi coba kita dengarkan sama-sama deh. Allah SWT dalam Quran itu kan dia disebut sebagai Zat, sedangkan Tuhan dalam Alkitab itu adalah Roh. Di sini jadi satu topik lagi. Kemudian baik, yang kedua, satu dulu Pak, satu. Nanti di yang kedua. Sekalian. Kedua, Allah SWT itu di dalam Quran itu dia menyebut dirinya sebagai Khairun Makirin ya. Tetapi di dalam Alkitab ya, Tuhan Bapak Yahweh itu sangat membenci kebohongan, penipuan, bahkan
Baik, itu benar Kristen itu ya katakan ya, tidak katakan tidak. Makanya nggak ada sumpah ya di dalam Kristen. Ketiga. Tuhan di dalam Alkitab itu kalau nabinya atau manusia berdosa dia menghukum. Tetapi kenapa Al-SWT itu selalu membela Muhammad ya? 4. Al-SWT dalam Quran itu bersumpah demi yang lebih rendah dari dirinya. Ya. Tapi kalau di dalam Alkitab itu selalu bersumpah atas dirinya. Ya. Kemudian masih ingat Pak 3 tadi. Udah dulu ya. Pak, jangan kebanyakan. Al-SWT itu benci bangsa Yahudi. Itu cuma maksimal 3 loh Pak. Pak Sumarlin itu belum berani loh kalau 4. Baru 3. Bukan masalah belum masih berani. banyak ya Pak. Masalahnya gini, ya satu, ya Yohanes, apalah, dapat cukup 3 aja disampaikan satu-satu. Ya, satu dulu. Ya, Oke, silakan Pak. ya kenapa mesti satu ingatan kami ini lemah, itu satu. Kedua, ya ada hal-hal yang butuh banyak pembahasan yang harus kami menilik lagi kembali gitu. Dan mungkin kami tidak ingat di saat ini, tidak hafal di saat ini. Kami tidak seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah menyiapkan slide, menyiapkan ini ya. Kami di sini berbicara berdasarkan apa yang terhafal dari kami, masih kami ingat gitu. Itu. Jadi mungkin satu-satu. Tadi nomor 1 apa tadi Pak? Halo? Nomor 1 dulu Pak. Allah Bapa adalah zat, tidak punya roh. Kalau Allah Alkitab adalah roh. Ya. Zat artinya esensi ya. Esensi. Adapun kalau dalam Al-Quran sendiri, yang asal kata ruh itu digunakan untuk sesuatu yang abstrak bagi manusia. Gitu. Yang kita tidak bisa. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala punya Roh Kudus Pak, seperti di dalam Alkitab? Ya kalau di dalam Islam ya, punya Roh Kudus dalam artian siapa Jibril alaihissalam, satu namanya adalah Ar-Ruhul Qudus, di antara itu namanya berbeda, Al-Ruhul Pak. Amin. Ya, memang kita Itu jadi berbeda. makanya kami katakan tadi yang berbeda kita ini yaitu adalah penggambaran kita tentang Sang Pencipta, karena dasar pijakan kita berbeda di situ poinnya. Berarti gitu. begini Pak. Yang Kalau di dalam perjanjian lama, orang Yahudi mengatakan ada roh Allah, ada ruah hakodes, mereka menyebutnya ruah hakodes, Allah, ya. Allah itu adalah Yahweh, ada firman atau dafar Yahweh, mereka menyebutnya. Kemudian ada ruah Yahweh atau ruah hakodes. Di dalam Kristen perjanjian baru kita menyebutnya Allah Bapa, firman adalah Sang Anak, dan Roh Kudus. Nah ini sejalan. Begitu sampai Islam Pak, ini kok belok Pak, jadi Jibril Pak Roh Kudusnya. Berarti berarti begini Pak, saya bisa menyimpulkan premis Pak Tristan lebih tegas dan lebih jelas. Ya. Kalau Allah kita sama, ya saya bisa memahami ini dalam konteks pastilah kita mencari Tuhan yang sama, nggak usah Islam apa Kristen. Agama-agama lain juga mengatakan Hindu, Buddha dan sebagainya kepercayaan bahkan menyembah Tuhan yang sama. Itu salah satu poinnya. Nah, itu gini Pak, itu persamaan secara superficial. Jadi cuma di permukaannya aja sama. Tapi begitu kita membedah lebih dalam, itu perbedaannya luar biasa secara fundamental. Iya, makanya saya bilang tadi kita kalau sudah menggambarkannya itu berbeda karena pijakan kita berbeda. Makanya hal-hal yang bisa lebih universal yang bisa kita bawa ke ranah seperti ini, benar tadi yang dikatakan Pak Samuel, itu kan subjektif kita gitu kan, karena kita membawanya dari dasar pijakan kita. Sekarang yuk marilah kita coba mencari hal yang sifatnya bisa lebih universal, gimana gitu. Kita coba singkirkan dulu hal-hal yang dogmatis kita gitu. Kita bawa ke sini enggak, kita bawa ke situ enggak, Ya, itu lebih karena ini kan ruang apologetika. Pak Sumarlin, kecuali nanti kalau saya ketemu Pak Sumarlin, kita makan ketupat rame-rame Pak, itu beda. Saya sama Samuel juga. Nah itu beda ruangan. Tapi di dalam CA ini bukan ruangan makan sarasean gitu loh Pak. Ya, ruangan diskusi. Iya, diskusi itu harus ada perbedaannya supaya kita belajar. Benar. Nah kalau saya setuju sama Pak Sumarin, saya juga setuju sama Sofiatul, ya ngapain kita diskusi Pak? Kita makan lontong bareng aja. Iya. Kalau di dalam Islam kita lebih cenderung untuk mencari persamaannya. Makanya diajarkan kita sama Islam. Kalau ini diskusinya sama Kristen dan sama Yahudi. Iya, dengan Kristen pun kita disuruh nyari yang yuk kita nyari yang sama dulu. Betul, itu kalau Bapak gitu. Dalam ruang sarasean kalau mulai dari ngomong sudah
Kalau kita beda. Wah, itu kalau Bapak ada di dalam ruangan sarasean diskusi kebangsaan. Aduh, Itu kita sama-sama manusia, sama-sama satu bangsa. Saya setuju. Saya pendukung Pancasila, Pak. Kalau Bu Sophie cocoknya dengan Pak Tristan. Duet Bu Sophie Pak Tristan. Ya bukan masalah cocok, kita membicarakan. Kalau saya orangnya memang terus terang iya, enggak. Sama Iya, Pak Munir juga Gitu, kalau saya. Yang kami sampaikan tadi ini ya berdasarkan apa yang agama ini sampaikan. Gitu. Iya, nggak masalah. Jadi, tapi maksudnya begini loh, ketika Pak kami Sumarlin punya sampaikan posisi teologis bukan- tertentu, begini Pak Sumarlin, maksud saya, ketika Pak Sumarlin sudah punya posisi teologis tertentu atau posisi iman tertentu, Bapak harus bisa mempertahankan posisi iman ini. Jangan begitu kita bedah ke dalam, ternyata kok Tristan yang betul, gitu loh Pak. Itu ya maksud saya ya. Gini loh Bu Sophie. Saya Gini loh Bu ngerti. Sophie. Hanya saja Kalau Bu di Sophie, Islam itu ya, kalau roh yang keluar dari Allah itu adalah ciptaan. Selama dia menyatu pada Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Jadi yang namanya roh ya, misalkan itu ada di luar dari esensi Allah, itu adalah ciptaan. Kalau menurut Islam gitu. Sebentar lain Pak gitu. Munir. Bapak tadi mengatakan selama itu ada di dalam diri Allah, artinya adalah Allah sendiri, betul? Iya betul. Segala Misalkan deh ya, sesuatu- misalkan deh. Bentar, sebentar, iya. cari dulu dari premis Pak Munir. Oke. Segala sesuatu itu berasal dari satu sumber. Makanya di dalam Alkitab dikatakan Bapa. Ketika kita menyebut dia Bapa, bukan berarti Tuhan itu laki-laki, Pak. Bapa atau Aba itu artinya sumber segala sesuatu. Jadi kalau gitu, semua ciptaan ini, matahari, bulan, bintang, termasuk Pak Munir, adalah Allah itu sendiri. Iya, kita ini termasuk orang yang dari di luar esensi Allah. Jadi kita ini ciptaan. Walaupun Yesus pun kan Tadi katanya Bapak selama kita masih ada di dalam diri Allah. Ya, ini jangan terlalu melebar ya. Kalau di dalam Islam tidak ada pembicaraan di luar, di dalam ya. Kita jangan membawa ranah-ranah yang di luar dari agama. Gitu. Mau di luar, jangan di ada dalam. keluar ke dalam, Pak. Keluar ke dalam itu nanti. Ada. Keluar ke dalam sebentar Ini lagi. hal-hal seperti ini dari ilmu kalam ya, dari ilmu kalam ya. Yang mana kata Imam Syafi'i, hukumku untuk orang yang belajar ilmu kalam itu dipukul dengan sendal di arah keliling kampung supaya orang tahu dan dikatakan inilah akibatnya orang-orang yang belajar ilmu kalam. Nah, Jadi- sekarang kalau tadi Pak Munir mengatakan begitu dia keluar adalah ciptaan, kenapa hanya Isa atau Yesus yang bergelar kalimatullah dan rohullah? Sudah dibatasi ya. Enggak, kalau hal ini udah lewat Bu Sophie juga pembahasannya lagi. Aduh Bu Sophie, cocoknya dengan Pak Iya Tristan. Bu dong, Sophie tadi ini. kan mengatakan Yesus adalah ciptaan. Pak Adam Samuel juga masih ada nggak Pak ciptaan. Samuel? Nggak apa-apa. Ini Pak Sumarlin. Jadi kan tadi menanggapi Pak Munir ya. Ya jadi gitu ya. Ya, Jadi Samuel kamu mendingan Sam ya Mas Sam. ya ini Adalah juga lawan untuk ini, teman-teman maksudnya. Ya, penting sekali. Jangan terlalu berat-berat buat Sofiatil. Ya. Ya, saya tadi apresiasi sekali Pak Maju aja Samuel deh. Aku nanti bahwa aja, kita ringan mencoba dulu aja. ya Bu Sophie sana sini waduh. Kasihan orang Ini tua ini. selalu mencari persamaan, ya, dia menghindari konflik. Iya, perselisihan itu buruk ya. Kata bukan saya yang bilang, Abdullah bin Mas'ud yang bilang. Jadi jadi kita mulai dari yang kita bersama dulu, kemudian soal perbedaan, we discuss it later, kan gitu. Jadi itu pun dengan diskusi, makanya di dalam Islam dikatakan ud'u ila sabili rabbi bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Meskipun ada perkecualian di ujungnya, illal ladzina zalamu minhum, kecuali pada orang-orang yang zalim di antara mereka gitu. Jadi kita harus selalu hikmah, itu satu, cari persamaannya dulu gitu. Kalau kita dari awal sudah berbeda, berpecah, ya kita dilarang ya untuk berpecah ya. Jadi apa yang bisa Tapi kompromi, Pak Sumarlinnya kompromi di kulit gitu loh. Ketika didalami nggak sama. ya nggak sama. Jadi gini, yang Itu di yang dalam saya baca ya, selama ini juga yang harus dipahami gini. Di dalam Islam kalau sudah hukumnya kaitannya tentang orang per orang, ya, itu sudah berbeda hukumnya gini. Bisa saja bapak-bapak sekalian ya,
karena tidak paham tentang apa yang dijelaskan oleh Sumarlin, oleh teman-teman yang lain, atau misalnya ada ustadznya apa segala macam, dan meninggal dalam keadaan itu, tapi sudah sungguh-sungguh mencari, meyakini bahwa saya harus mencari kebenaran gitu segala macam, itu hukumnya berbeda dengan ini. Jadi tidak bisa dipukul rata ya, tentang seperti misalnya teman-teman pukul rata pokoknya kamu kafir, Kristen masuk neraka, sebenarnya begitu. Ya, adapun hukum kaitannya kafir atau muslim itu hukum secara manusia ya, secara hukum manusia, diperlakukan secara hukum manusia. Tapi kalau sudah kaitannya dengan Sang Pencipta, itu di luar kuasa kita sudah. Ya, itu makanya ada hadis ya tentang wanita ya, seorang yang pezina gitu, bukanlah baik hidup segala macam. Ya kan, karena memberi minum seekor anjing Pencipta kita memasukkannya ke dalam surga. Tidak dijelaskan dia bahwa begini begitu agamanya ini segala macam. Itu bukan orang Islam zaman sekarang loh, itu masa lalu gitu kan. Jadi ini juga untuk saudara-saudara sekalian, saudara kami yang muslim juga ya. Ini jangan sampai justru orang menjadi makin jauh dari agama Allah karena sikap-sikap kita yang salah, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Memang ada di dalam Islam kaitannya tentang peperangan apa segala macam, kaitannya tentang bahasa-bahasa yang sarkasme, tapi bukan ada ranah-ranahnya, ada tempat-tempat, ada hikmah di dalam itu. Jangan sekali pokoknya lantar da angkal Yahudi wala Nasara hatta tattabi'a millatahum, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kalau sebelum kalian ikut agama mereka, berarti mereka musuh semua. Tidak begitu di dalam Islam. Kalau Pak Sumarlin ngomong gitu berarti kontradiksi di dalam Al-Quran itu banyak banget, Pak. Bukan ya. Jadi gini. Karena gini Pak, mereka orang Islam yang bertentangan dengan Bapak yang mengatakan tentang kayak kita orang nggak selamat segala itu, mereka tuh pakai ayat loh. Bukannya mereka nggak pakai ayat. Kemudian ada penempatan. Kemudian Pak Sumarlin enggak. Kalau kemudian Pak Sumarlin mengatakan dengan memberikan makan itu dan tidak membicarakan soal berarti mereka masuk surga. Nah, itu berarti kontra loh. Lu bikin kontra di agama lu sendiri. Gue sih gak ngerti ya kalau mereka kan pada ini yang kami sebutkan tadi, Pak. Ada ranah-ranahnya kita yang manusia ini di dalam menghukumi. Ada yang sudah ranahnya Sang Pencipta, itu dua hal yang berbeda, dipisahkan kalau di dalam Islam. Makanya kata Rasulullah, sesungguhnya kalian itu tidak masuk surga karena amal-amal kalian, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini sebentuk pemisahan. Ada pemisahan, ada yang ranah-ranahnya manusia, kepada manusia gitu. Jadi makanya di dalam Islam itu penting sekali kaitannya ilmu dan hikmah itu bergandengan. Jadi misalnya gini, saya ngomong sama paman saya yang Nasrani misalnya, paman ini masuk neraka apa segala macam, ini ayatnya anaknya. Begitukah? Tidak demikian diajarkan. Rasulullah sendiri ada punya paman yang non Muslim, dia tidak begitu, kan begitu. Jadi di dalam dakwah itu di dalam Islam itu adalah ibadah. Dia juga terkait dengan syarat-syaratnya, terkait dengan rukun-rukunnya, terkait dengan wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, sama dengan sholat gitu. Bapak tahu gak? Pak dulu ini tuh ya. Mas Sumarlin kalau ngobrol sama teman-teman Muslim cocok nih. Pasti ini dengan Gus Dur ya Pak Sumarlin ya? Enggak, gini Mas. Ya Pak Sumarlin itu ya, kata Pak Sumarlin itu, sentuhlah dia pada hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Tuh, jadi Pak Sumarlin ini menyentuh aja. Tapi memang kebanyakan orang tersentuh hatinya. Aku mau tanya sebentar ya, gini loh Pak Sumarlin. Aku tuh kan nggak pernah mempelajari Islam ya. Dulu tuh ya, anaknya siapa tuh namanya, anaknya Kiai ya, anaknya Kiai punya pesantren ya, ngajak istri saya itu kerjasama di bidang apa namanya, di bidang haji sama apa umroh ya. Wah, itu kita kerjasama tuh. Saya punya travel, biaya dari dia sama-sama lah, ada teman-teman lain lah. Tapi kemudian ada itu dan akhirnya berhenti. Kemudian kan saya baca Al-Quran ya. Waktu saya baca. Tadinya kan saya pikir mungkin itu wahyu Tuhan kepada Islam. Tapi begitu saya baca loh kok beda ya. Seperti yang tadi Bu Sofi ngomong. Kemudian saya sampai kepada An-Nisa ya, pasal berapa? Pasal 4 ya, ayat 24 ya. Mengenai perang.
mengenai perang tidak boleh mengambil perempuan yang sudah bersuami kecuali budak-budak. Kemudian kan saya pikir budak begitu dibaca tafsirannya itu ternyata adalah tawanan perang gitu. Dan tadinya para sahabat itu ragu-ragu kalau saya nggak salah ya, itu yang saya baca itu ya. Tapi kemudian turun firman mengatakan boleh. Nah kemudian kan saya jadi puyeng tuh ya. Wah, Iya. Ya. Benar. Soalnya gini Pak, Bapak tahu nggak di dalam Ulangan pasal 21 ayat 10 saya bacain ya. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan Tuhan Allahmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu dan engkau menjadikan mereka tawanan dan engkau melihat di antara tawanan itu seorang perempuan yang elok sehingga hatimu mengingini dia dan engkau mau mengambil dia menjadi istrimu, bukan menjadi budak loh ya, maka haruslah engkau membawa dia ke dalam rumahmu. Perempuan itu harus mencukur rambutnya, memotong kukunya, menanggalkan pakaian yang dipakainya pada waktu ditawan dan tinggal di rumahmu untuk menangisi ibunya, bapaknya sebulan lamanya. Sesudah demikian, bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu. Apabila engkau tidak suka lagi kepadanya, maka engkau harus membiarkan dia pergi sesuka hatinya. Tidak boleh sekali-kali engkau menjual dia dengan bayaran uang. Tidak boleh engkau memperlakukan dia sebagai budak, sebab engkau telah memaksa dia. Ya, jadi kalau you perang, menjadi tawanan perang, tentu perempuan itu mungkin ada kebencian. Karena ada orang tuanya, saudaranya, apanya yang dibunuh. Tapi lu mau jadiin dia istri, tapi lu harus kasih dia waktu untuk menangisi bapaknya, ibunya 1 bulan. Dan kemudian setelah kamu tidak suka pun kamu harus membiarkan dia. Kamu tidak boleh melakukan itu karena kamu paksa. Gitu. Jadi Tuhan yang di dalam Alkitab itu seperti itu. Lalu kalau Tuhannya yang saya baca di tempat Bapak, loh kok bisa memperbolehkan orang udah punya suami. Sebentar gini, kalau andai kata sekarang saya perang sama Bapak, kemudian saya mau ambil istri Bapak, padahal Bapak masih hidup, gitu. Nah, itu kan apalagi nggak pakai proses-proses ya, cuma tunggu selesai haid, kemudian diambil, itu kan ini singkat. Haid itu kan cuma berapa? Paling lama ya 1 bulan kalau dia baru pada waktu itu baru haid. Tapi kalau pertengahannya paling kira-kira 2 minggu, gitu kan? Nah kemudian saya kan melihat loh, kok begini? Kemudian saya tanya lagi, loh ini yang ngomong siapa? Kami apa semua? Selidik saya tanya, oh itu adalah dari Jibril kepada, hah? Oh dari Jibril semua. Kemudian saya tanya, di mana ada ngomong? Cuman ketemu, pernah ketemu di dalam Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj ketemu ngomong apa? Saya nggak dapat jawaban tuh. Saya baru dapat jawaban terakhir tuh dari Umi Dini. Dia mengatakan itu tidak ada perkataan Pak. Itu seperti apa? Tapi bisa kayak komunikasi kan? Katanya ada itu. Saya mau tahu itu mimpi seperti Bu Sofi ngomong atau benar-benar ada? Kalau bukan mimpi kan? Kalau mimpi kan bisa seperti gini nih. Saya ketemu Sumarlin, saya ngomong-ngomong tentang hal andai kata bikin kongsi, bikin bakpao gitu. Tetapi kan saya belum tentu hafal tuh perkataannya itu. Demikian pula mimpi. Mimpi itu kan bisa jadi mengatakan, oh ada sebuah pembicaraan sehingga demikian. Tapi isi pembicaraan nggak mungkin tektok gitu kan. Allah berkata demikian, kemudian Nabi berkata demikian, Muhammad ngomong begini, kemudian Tuhan menjawab begini. Seperti kayak siapa namanya si Abraham dengan berjumpa dengan Allah gitu kan. Nah kemudian makhluk surgawi di dalam pengakuannya, kemudian saya lihat juga pengakuan ternyata makhluk surgawi itu awalnya tidak mengatakan dia Jibril. Kemudian Jibrilnya juga beda dengan Jibril yang menyatakan diri kepada Maria. Yang di sini Jibril mengatakan Yesus adalah anak Allah, yang di sana mengatakan tidak ada diperanakan gitu. Nah jadi saya lihat, sedangkan di dalam kita itu malaikat itu adalah iblis itu berasal dari malaikat yang jatuh. Wah ini dia Pak. Jadi semuanya ini perlu dijelaskan kenapa bisa sampai seperti begitu gitu loh. Kenapa ini hal serius loh Pak? Bapak jangan sangka itu persoalan nggak serius loh. Loh iya benar dong. Lu perang saya tadi kemudian mengatakan tidak ada koneksi antara Alkitab dengan Quran. Dulu waktu itu saya juga sama seperti posisi Pak Sumarlin. Tetapi setelah saya mempelajari Islam, ya,
dan mempelajarinya lebih dalam lagi karena guru-guru kami itu orangnya bahasa Arab semua ya, jadi bisa berbahasa Arab. Kok begini gitu? Saya terheran-heran dan wah luar biasa kaget gitu loh. Melihat saya juga kaget. Gitu. Ya, kalau kaitannya dengan Bible sendiri maupun baik perjanjian lama. Sebentar Pak, aku ini nggak sederhana loh Pak. Itu karena persoalan gini Pak. Bapak tahu nggak kenapa Jepang itu membayar ganti rugi kepada perempuan-perempuan yang dikatakan diperlakukan tidak benar terhadap tawanan-tawanan. Itu karena mereka mengakui itu salah. Mereka itu bukan bangsa yang beragama seperti kita loh. Ya, tetapi mereka mengakui bahwa yang diperbuatan, yang mereka perbuat itu salah Pak. Loh, kok bisa ada hal seperti ini? Nah, saya sih sampai sekarang bertanya-tanya kalau Tuhan Allah loh kok mengizinkan hal yang menurut gini loh, kalau sekarang menurut saya gini, standar seseorang makin tinggi itu standarnya makin tinggi. Kalau Tuhan memiliki standar kebenaran, keadilan itu pasti melampaui manusia. Kalau standar keadilan Allah, kebenaran Allah di bawah manusia, loh kita tuh mesti curiga dan ragu-ragu. Saya juga cari jawaban Pak terhadap semua, bukan hanya terhadap Al-Quran, terhadap Alkitab pun kalau ada yang salah, saya akan cari jawaban, saya akan teliti. Karena iman kita nggak boleh salah loh, iman salah, nggak seperti Bapak ngomong, relatif, bisa masuk surga, bisa apa Tuhan. Oh no. Saya lihat di Al-Quran jelas, saya baca berapa kali mau diancam neraka. Nah kemudian, tapi saya nggak mempelajari sampai sedalam Bu Sofi ataupun Frank Duran. Mereka ngerti banget. Kalau saya kan cuma baca sampai situ loh. Oke, silakan. Ada beberapa yang bisa sempat kami tangkap ya kaitannya tentang masalah budak segala macam. Ya, kami mencoba menyampaikan secara argumentasi yang lebih universal dan memang seperti inilah yang memang demikianlah adanya. Bahwa pencipta kita menurunkan syariatnya sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi pada waktu itu. Ya nggak usah jauh-jauh. Contoh di zaman Musa, suruh perangi suku Amalek. Nah, misalnya kalau kita mau membawa ke situ, seperti apa bahkan domba pun tidak, ini kan syariatnya begitu. Gitu. Di zaman itu diperlukan itu. Adapun perbudakan sendiri di dalam Islam pada waktu diturunkan itu, ya. Pada waktu Islam ini turun, demikianlah keadaan bangsa-bangsa. Bahwa sedang berperang, yang kalah perang diambil menjadi budak. Namun apa yang dikatakan Islam? Falak tahamal aqabah, faktur raqabah. Maka hendaknya manusia itu mengambil yang susahnya. Apa itu yang susahnya? Melepaskan budak-budak. Makanya sampai sekarang dengan Islam berkembang, bukannya bertambah banyak budak, kan? Tidak kan? Justru di zaman yang modern ini Eropa yang lebih modern dengan budaknya. Adapun Islam ke belakang tambah tidak ada budak, kan seperti itu. Jadi ada istilahnya batasan-batasan yang masih dibolehkan, yang masih bolehkan sesuai dengan kondisi-kondisi gitu. Dan tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian seperti itu besok lusa akan masih terulang, misalnya kita berperang apa segala macam. Terus kaitannya tentang tadi bahwa ayat yang menyatakan kalau berperang mengingini wanita yang dapatkan menjadi istri, sekarang dijadikan istri gitu kan, di dalam Islam juga dicontohkan. Jadi adanya penyebutan hal yang istilahnya standarnya jauh lebih rendah bukan berarti menafikan hal yang standarnya lebih tinggi gitu. Bahkan itu dipacu kita untuk ke arah situ. Contoh yang dilakukan oleh Nabi, orang-orang yang dikalahkan sukunya dinikahi anak wanitanya gitu, atau wanita terpandang dari kaum itu supaya apa? Supaya sahabat-sahabat ini, kaum muslimin ini memandang bahwa jadi istri Nabi loh, tidak boleh kita rendahkan kaumnya gitu. Seperti itu. Jadi hukum-hukum pencipta itu kita terapkan dengan hikmah sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Ada kondisi-kondisi yang membolehkan ini, membolehkan itu. Bahkan di dalam Islam, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya. Sampai dikit. Tunggu dulu satu-satu.
belum selesai menjawab. Ya. Oke. Jadi poinnya itu ya. Jadi ada standar the lowest standar paling rendahnya. Oh boleh ngambil budak, itu boleh dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau kita melakukannya, misalnya kita berperang mengambil budak, ini boleh. Kalau itu yang dimudahkan, boleh. Sesuai kondisi. Nah, hikmah itu kita lakukan ke depan ya. Jadi pencipta itu gimana ya? Bukan yang ini nggak boleh, itu boleh, ini. Hikmahnya pencipta itu. Lihat, mulai arak ya. Jangan dekati sholat kalau sedang mabuk, kemudian arak itu nggak baik segala macam, kemudian baru terus meningkat diharamkan. Jadi begitu. Sama dengan budak, sama dengan hal-hal lain. Makanya semakin Islam ke sana ke depan, budak itu bukan semakin banyak, semakin tidak ada. Seperti itu. Penerapannya dengan saya 2 menit ya. Belum jawab yang nomor 2, tapi silakan. Pak Munir tapi dulu. kalau Pak gini, satu poin aja supaya Saya satu poin Pak tentang itu Pak, tentang budak diperlakukan untuk main dikawinin gitu aja ya Pak. Udah punya ya kan gini Mas ya, kenapa Islam itu menghalalkan perbudakan ya? Memang perbudakan itu sebelum Islam datang sudah ada ya, saya rasa. Dan yang paling cepat itu ya menghapuskan perbudakan adalah Nabi. Bagaimana caranya? Barang siapa yang melanggar sumpah ya, harus membebaskan budak kan gitu kan. Jadi kenapa Islam itu menghalalkan budak gitu kan? Karena kalau zaman jahiliyah dulu, Islam pun kalau diperangi kan istri-istrinya diperbudak juga dan hartanya dirampas. Ya kurang lebih sama aja manusia itu ya gitu. Jadi memang pencipta. Oke, aku jawab ya. Gini, aku jawab ya. Silakan. Aku jawab dulu ya. Nanti teman-teman mau tambahin, oke. Aku 2 menit. Begini Pak, kalau kita bilang mengenai sesuatu ya, sebuah bangsa, saya tuh nggak pernah nyinggung gini. Oh, itu yang Mesir orang agamanya Islam dia melakukan ini, yang Irak melakukan ini. Enggak, aku tuh nggak peduli dengan manusia atau bangsa-bangsa, apalagi kerajaan-kerajaan seorang raja, dari andai kata kerajaan dari Al-Abbasiyah, Umayyah gitu ya. Ini saya kebetulan kemarin baru mulai nonton Al-Abbasiyah, Umayyah gitu ya. Itu saya nggak terlalu peduli Pak. Saya itu peduli dengan sumbernya. Kalau orangnya ya Pak ya, bisa jadi agamanya itu memang dari Tuhan, tapi orangnya memang anak setan gitu. Jadi itu nggak bisa kita nilai. Yang saya nilai itu saya nggak lihat, andai kata ada satu orang brengsek, dia adalah orang Katolik, berarti Katolik brengsek. Nggak begitu, nggak bisa. Kita harus lihat Katoliknya ngajarinya apa, gitu. Bukan ngelihat ada orang Katolik brengsek, kemudian Katolik yang brengsek. Ada Protestan dari gereja GRII yang kata yang brengsek, kemudian Stephen Tong brengsek. Enggak. Itu tergantung ajarannya. Jadi saya juga kembali kepada Alkitabnya. Saya masuk kepada apa yang Bapak percayai sebagai sumber gitu. Nah, Tuhan itu tidak pernah berubah, Pak. Di dalam sistem moral itu yang dosa adalah dosa. Lalu kemudian bagaimana kan Tuhan menyuruh membunuh Amalek dan Tuhan menyuruh membunuh Median dan bangsa-bangsa sekeliling dari Kanaan, karena itu sudah dinubuatkan di dalam pasal 15, yaitu di dalam pasal 15 ayat 13 firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dianiaya 400 tahun lamanya. Itu ayat 13. Ayat 16 ya, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, dan sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap, belum mencapai puncaknya. Jadi kalau Tuhan membunuh, itu sifatnya adalah penghakiman, dan itu harus atas perintah Tuhan. Jadi Tuhan perintahkan Muhammad, Allah memerintahkan Muhammad membasmi suatu bangsa, saya nggak akan komplain tuh, karena itu ada perintah khusus gitu, karena ada suatu maksud tertentu. Andai kata ya, itu adalah hak prerogatif Allah. Dia menghakimi. Tetapi kalau menyuruh melakukan tindakan yang kurang benar, itu saya jadi bingung loh. Allah kok menyuruh demikian? Kalau mati itu memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, Pak. Bapak pun mati
kita semua mati ada dalam ketetapan Tuhan. Baik. Jadi itu tidak bersalah. Dan Tuhan Baik. melakukan itu tidak bersalah sama sekali. Tapi kalau Tuhan menyuruh sesuatu tindakan yang secara itu tidak benar, nah itu kita mulai ragu-ragu. Jadi Tuhan Baik. begitu. Lagi pula gini Pak, di dalam Alkitab itu kondisi kejadian seperti kepada Amalek, kepada Midian, kepada bangsa-bangsa sekelilingnya, itu terbatas Pak. Hanya kali itu, bukan sesuatu perintah yang bisa dilakukan. Nanti Anda kata, oh akan terjadi peperangan, Indonesia akan diserang oleh andai kata negara China, kemudian kita boleh melakukan lagi, ataupun gimana gitu. Nggak bisa. Itu hanya pada posisi itu saja. Sedangkan yang terjadi saya lihat itu ada sebuah perkataan dari Tuhan yang seolah-olah bisa dilakukan continue. Bahkan kalau keadaan terjadi sekarang pun hal itu boleh dilakukan. Nah, jadi itu kan sebuah masalah Pak, kecuali ada batasan tertentu yang diberikan dan ada sesuatu yang jelas gitu. Baik. Sebelum kalau menurut saya